Rahasia di balik gentong tanah liat. Pemuda pincang ini diam-diam melindungi ikan ajaib Putri Hayangan yang sedang terluka. Kabut pagi di kaki Gunung Larangan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menipis sejenak, memberi jalan bagi matahari yang pucat, lalu kembali mendekap hutan dalam pelukan yang basah dan dingin. Disinilah Ageng hidup, atau lebih tepatnya, bersembunyi. Sebuah gubuk kayu reot yang dindingnya ditambal lumut menjadi satu-satunya tanda kehidupan manusia di antara raksasa-raksasa pohon pinus yang menjulang angkuh. Ageng terbangun bukan karena cahaya, melainkan karena ngilu yang menusuk tulang pada kaki kirinya, sebuah alarm alami yang selalu berdering setiap kali udara menjadi terlalu dingin. Ia bangkit perlahan, setiap gerakan diiringi bunyi kerak kecil dari sendi lututnya yang cacat. Ageng menyeret langkahnya menuju tempayan air di sudut ruangan. Lantai tanah yang ia pijak terasa lembab, menyerap sisa-sisa hangat dari telapak kakinya yang telanjang. Ketika ia membungkuk untuk membasuh muka, ia berhenti. Air di tempayan itu tenang, memantulkan wajahnya dengan kejujuran yang kejam. Separuh wajah itu masih milik manusia, mata yang bening namun lelah, alis yang tebal, dan kulit sawo matang yang sehat. Namun, separuh lainnya adalah mimpi buruk. Kulit yang meleleh, tertarik kaku, merah padam seperti daging yang tak pernah matang, sisa dari lahapan api 10 tahun lalu. Ageng tidak melihat wajah seorang pemuda berusia 25 tahun. Ia melihat monster. Ia melihat kutukan. Kau lihat itu, Mak? Masih sama buruknya. Batin Ageng, suaranya bergema dalam kepala, berdialog dengan hantu masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Dunia membuangku karena wajah ini. Tapi hutan ini menerimaku karena ia tak peduli pada rupa. Di sini, aku hanya sepotong daging yang bernapas. Ageng menghela napas, uap putih keluar dari mulutnya, menyatu dengan udara yang beku. Ia mengambil kain kusam, menutup separuh wajahnya, lalu melangkah keluar. Hutan larangan menyambutnya dengan kesunyian yang purba. Tidak ada suara kokok ayam jantan atau sapaan tetangga. Hanya ada suara angin yang mendesing melewati celah-celah dahan, terdengar seperti bisikan arwah yang tersesat. Bagi warga desa di lembah sana, hutan ini adalah tempat kelam sarang demit. Tapi bagi Ageng, hutan ini adalah satu-satunya rahim yang bersedia menampungnya kembali setelah ia mati dalam kebakaran itu. Ia berjalan terseok-seok, kaki kirinya yang pincang menyeret tanah basah, meninggalkan jejak panjang yang tidak seimbang. Ageng adalah seorang perajin kayu buangan. Ia mencari ranting kering yang jatuh, akar-akar pohon yang mencuat aneh, atau batang mati yang memiliki bentuk unik. Di tangan orang lain, itu hanyalah sampah hutan. Di tangan Ageng, kayu mati itu dipahat menjadi patung-patung kecil yang bernyawa, meski tak ada yang pernah melihat karyanya selain tupai dan burung gagak. Langkah Ageng terhenti di tepi sebuah sungai kecil yang membelah hutan. Airnya deras, berbuih putih, membawa dingin dari puncak gunung yang tak tersentuh. Ia duduk di atas batu besar yang berlumut, meletakkan keranjang rotannya yang masih kosong. Matanya menatap aliran air yang tak pernah berhenti, sama seperti waktu yang terus menggerus usianya dalam kesendirian yang hampa. Mak, dulu kau bilang, Tuhan tidak menciptakan sampah. Batinnya lagi, kali ini dengan nada yang lebih getir. Tapi lihat aku, Mak. Aku hidup dari sisa-sisa kayu mati, bersembunyi dari tatapan jijik manusia. Jika ini bukan sampah, lalu apa? Apakah takdirku hanya untuk menunggu giliran menjadi tanah? Ingatan itu datang lagi. Panas. Asap hitam yang mencekik. Teriakan ibunya yang menyuruhnya lari. Lalu balok kayu yang runtuh, menghantam wajah dan kakinya. Rasa sakit itu bukan lagi fisik, tapi telah menjadi bagian dari sukmanya. Ia selamat, tapi ia kehilangan segalanya. Warga desa mengusirnya, mengatakan bahwa wajahnya membawa sial, bahwa ia diazab karena dosa orang tua. Fitnah itu lebih panas dari bara api manapun. Duar. Suara guntur yang tiba-tiba menggelegar di kejauhan membuyarkan lamunannya. Langit berubah kelabu pekat dalam sekejap. Hutan menjadi gelap, seolah malam datang terlalu dini. Ageng bersiap untuk beranjak pulang. Takut badai akan membuat kakinya semakin nyeri, ketika ekor matanya menangkap sesuatu. Sebuah pendar cahaya. Bukan cahaya petir, bukan pula pantulan matahari. Itu adalah kilauan emas yang asing,
tergeletak di antara lumpur hitam dan akar pohon beringin tua di tikungan sungai. Jantung Ageng berdegup aneh. Naluri bertahannya menyuruhnya lari. Hutan ini penuh dengan hal-hal yang tak masuk akal, tapi rasa penasaran menarik kakinya yang pincang untuk mendekat. Ia turun ke tepian sungai. Lumpur dingin merembes ke sela-sela jarinya. Di sana, terperangkap di antara dua batu kali yang tajam, menggelepar seekor ikan. Itu bukan ikan biasa. Sisiknya berkilau layaknya lempengan emas murni yang ditempa oleh dewa, memancarkan cahaya redup yang menerangi air keruh di sekitarnya. Ukurannya sebesar lengan orang dewasa, dengan sirip yang melambai-lambai panjang dan anggun seperti selendang penari keraton. Namun, keindahannya ternoda. Ada luka sobek menganga di bagian perutnya. Darah merah segar merembes keluar, mencemari kemilau emas itu. Ikan itu tidak meronta liar seperti ikan pada umumnya. Ia tampak lemas. Napas insangnya tersengal-sengal lambat, seolah pasrah menjemput kematian. Matanya, demi Tuhan, Ageng tersentak mundur. Mata ikan itu tidak amis dan kosong. Mata itu bulat, bening, dan menatap lurus ke arah Ageng dengan sorot kepedihan yang sangat manusiawi. Ada permohonan di sana. Ada rasa takut yang familiar. Ageng terdiam kaku. Ia melihat dirinya sendiri di dalam mata ikan yang sekarat itu. Makhluk indah yang terluka, terbuang, dan sendirian menghadapi ajal di tempat yang dingin. Rasa iba yang sudah lama membeku di hatinya tiba-tiba retak, mengalirkan kehangatan yang mendesak. "Kau sendirian juga?" bisik Ageng. Suaranya serak, parau karena jarang digunakan. Itu adalah kata pertama yang ia ucapkan dalam 3 hari terakhir. Ikan itu menggerakkan siripnya lemah, seolah menjawab. Hujan mulai turun. Rintik-rintik kasar menampar permukaan sungai. Ageng tahu ia harus segera pergi, tapi ia tak bisa meninggalkan makhluk ini. Jika ia membiarkannya, arus sungai akan menghantam tubuh ikan yang lemah itu ke bebatuan tajam di hilir. Mati sia-sia. Sama seperti dirinya yang perlahan mati di hutan ini. Tanpa berpikir panjang, Ageng melepas satu-satunya kain pelindung yang ia miliki, syal lusuh yang melilit lehernya. Ia tidak peduli dingin mulai menusuk leher dan dadanya. Dengan tangan gemetar, ia menyauk air sungai ke dalam syal itu. Lalu dengan kelembutan yang kontras dengan tangannya yang kasar, ia mengangkat ikan emas itu. Berat dan hangat. Tubuh ikan itu terasa aneh, memancarkan hawa hangat yang merambat ke kulit telapak tangan Ageng, melawan dinginnya hujan. "Bertahanlah," gumam Ageng, kali ini lebih tegas, menekan rasa sakit di kakinya. Ia mendekap bungkusan kain berisi ikan itu ke dadanya, melindunginya dari hujan seolah itu adalah malaikat kecil yang jatuh dari langit. "Gubukku jelek, tapi lebih hangat dari lumpur ini. Jangan mati dulu. Kumohon, jangan mati dulu." Ageng berbalik, menyeret kakinya sekuat tenaga mendaki tebing sungai yang licin. Hujan turun semakin deras, mengubah tanah menjadi bubur, tapi Ageng tidak berhenti. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia memiliki tujuan selain menunggu mati. Ada nyawa lain di tangannya. Nyawa yang menatapnya tanpa rasa jijik. Di balik punggungnya, guntur kembali menggelegar, seolah langit marah karena tawanannya telah dicuri. Namun Ageng terus berjalan, menembus kabut, membawa secercah cahaya emas di pelukannya menuju kegelapan gubuknya yang sunyi. Takdir telah memutar rodanya. Dan di kejauhan, mata lain, mata yang penuh keserakahan, mungkin sedang mengawasi dari balik rimbunnya semak belukar. Brak! Pintu gubuk tua itu terbanting menutup, didorong oleh tumit Ageng yang menggigil hebat. Angin badai di luar meraung kecewa karena gagal menerobos masuk, hanya mampu menyelusupkan hawa dingin lewat celah-celah dinding papan yang renggang. Di dalam, kegelapan menyergap. Hanya ada sedikit cahaya kelabu yang bocor dari atap rumbia yang mulai tiris. Napas Ageng memburu, uap putih mengepul dari mulutnya yang membiru, beradu dengan suara tetesan air yang jatuh dari pakaian basahnya ke lantai tanah. Es. Ia tidak peduli pada tubuhnya yang basah kuyup, atau kaki kirinya yang kini berdenyut nyeri, seakan tulang keringnya sedang digergaji. Fokusnya hanya satu, makhluk dalam dekapan syalnya. Ageng merasakan gerakan lemah di sana. Masih hidup. Namun, denyut kehidupan itu makin samar, seperti nyala lilin yang kehabisan sumbu. Ageng bergegas menuju sudut ruangan tempat harta karun terbesarnya berada.
Bukan peti uang, melainkan sebuah dulang, baskom besar, yang ia pahat dari bonggol akar kayu jati purba. Dulang itu seharusnya menjadi mahakarya yang akan ia jual ke kota jika sudah selesai. Tapi saat ini, seni tidak bisa menyelamatkan nyawa. Ia menyambar teko tanah liat, persediaan air minum bersihnya untuk 3 hari ke depan, dan tanpa ragu menumpahkan isinya ke dalam dulang kayu itu. Gluk, gluk. Air jernih mengisi cekungan kayu. Dengan tangan gemetar karena kedinginan dan kecemasan, Ageng perlahan membuka lilitan syalnya. Cahaya emas kembali memendar, kali ini lebih redup, namun cukup untuk membuat gubuk reot itu terasa sakral sejenak. Ia menurunkan ikan itu ke dalam air. Saat tubuh ikan menyentuh air, terjadi keheningan yang ganjil. Ikan itu tidak berenang. Ia hanya mengambang miring. Sirip indahnya terkulai layu seperti kelopak bunga yang rontok. Luka sobek di perutnya masih mengeluarkan darah tipis, mewarnai air bening itu dengan kabut merah yang menyakitkan mata. Ageng panik. Rasa takut kehilangan yang purba, rasa takut yang sama saat ia melihat ibunya tertimbun balok api, kembali mencekik lehernya. Jangan mati. Bisiknya parau. Kau sudah selamat dari sungai. Jangan mati di dulang kayu. Ia teringat sesuatu. Naluri bertahannya yang ditempa oleh kerasnya hutan mengambil alih. Ageng menyeret langkahnya yang pincang kerak bumbu sederhana di dekat tungku mati. Tangannya mengacak-acak tumpukan dedaunan kering. Daun binahong. Dulu, ibunya selalu menumbuk daun ini untuk mengompres luka bakarnya saat tabib desa menolak datang karena jijik. Ageng meraih segenggam daun kering, mengunyahnya cepat-cepat di mulutnya sendiri hingga lumat. Cara paling primitif namun efektif untuk mencampur getah daun dengan enzim penyembuh. Rasanya pahit, getir, sepahit nasibnya sendiri. Setelah lumat, ia meludahkannya ke telapak tangan, lalu kembali ke sisi dulang. Dengan hati-hati, seolah sedang menyentuh kaca yang retak, Ageng memasukkan tangannya ke air. Ia mengoleskan lumatan daun itu ke perut sang ikan. Tahan sedikit, ini perih, gumam Ageng. Jari-jarinya yang kasar dan penuh kapalan gemetar saat menyentuh sisik yang sehalus sutra itu. Reaksi ikan itu mengejutkan. Bukannya meronta kesakitan, ikan itu justru memutar tubuhnya perlahan, menempelkan sisi kepalanya ke telapak tangan Ageng. Ada sensasi aneh yang merambat dari sentuhan itu. Bukan dingin amis ikan biasa, melainkan sebuah aliran hangat yang lembut, seperti menyentuh kulit bayi yang sedang demam. Kehangatan itu menjalar naik ke lengan Ageng, meredakan gigil di tubuhnya, bahkan seolah menyentuh sukmanya yang lelah. Mata ikan itu terbuka lebar. Bola mata bening itu menatap lurus ke arah wajah Ageng. Tidak ada penghakiman di sana. Ikan itu menatap bekas luka bakar yang mengerikan di pipi kiri Ageng seolah itu hanyalah lukisan abstrak yang indah. Ageng terpaku. Selama 10 tahun, setiap mata yang memandangnya selalu memancarkan 2 hal, ketakutan atau kejijikan. Tapi makhluk ini memandangnya dengan rasa terima kasih. Kau tidak takut padaku? Tanya Ageng lirih. Sebuah pertanyaan retoris yang lahir dari ketidakpercayaan diri yang akut. Aku monster, ikan kecil. Manusia di desa memanggilku, si muka gosong. Hutan ini pun kadang menertawakanku. Ikan itu mengibaskan ekornya pelan, menciptakan riak kecil. Ekornya menyentuh pergelangan tangan Ageng, seolah membelai. Gestur itu begitu manusiawi, begitu sadar, hingga membuat bulu kuduk Ageng meremang. Bukan karena ngeri, tapi karena rasa haru yang tiba-tiba membuncah. Malam mulai turun sepenuhnya, membawa serta suhu dingin yang kian menusuk tulang. Gubuk itu gelap gulita. Ageng meraba-raba mencari pemantik api. Ia menyalakan pelita minyak tanah satu-satunya. Cahaya oranye kecil bergoyang-goyang, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding kayu, seolah hantu-hantu kenangan sedang menari. Perut Ageng berbunyi nyaring. Ia belum makan seharian. Di sudut meja, hanya tersisa sepotong ubi bakar dingin sisa kemarin. Itu jatah makan malamnya. Tapi matanya kembali tertuju pada dulang kayu. Air di sana mulai dingin. Ikan emas itu, meski berasal dari sungai gunung, tampak menggigil. Cahaya emas di sisiknya meredup seiring suhu air yang turun. Ageng menatap ubi di tangan kanannya, lalu menatap selimut kumal di dipan kayunya. Ia harus memilih.
Menyalakan tungku butuh kayu bakar yang kering, tapi semua kayu di luar basah kuyup. Satu-satunya cara menghangatkan ruangan adalah dengan menutup celah udara atau mengorbankan kenyamanannya sendiri. Ageng meletakkan ubi itu. Ia tidak jadi makan. Rasa lapar bisa ditahan, tapi rasa dingin bisa membunuh tamu kecilnya. Ia mengambil selimut satu-satunya, kain perca tebal yang dijahit ibunya bertahun-tahun lalu. Baunya apek, tapi hangat. Ageng melilitkan selimut itu mengelilingi dulang kayu, membungkus akuarium darurat itu agar suhu airnya terjaga. Nah, begini lebih baik, ucap Ageng sambil tersenyum tipis, senyum yang terasa kaku di wajahnya yang rusak. Kau pakai ini. Aku sudah biasa berteman dengan angin malam. Kini Ageng duduk meringkuk di lantai tanah, memeluk lututnya sendiri di samping dulang. Tanpa selimut, dinginnya lantai merayap naik ke tulang punggungnya. Tubuhnya menggigil ringan, tapi hatinya terasa anehnya penuh. Ia menatap ikan itu lewat cahaya pelita yang temaram. Ajaib. Perlahan, seiring dengan kehangatan selimut dan obat daun yang meresap, sisik ikan itu mulai berubah. Warna emas yang tadinya kusam kini mulai berkilau terang. Pendar cahayanya memantul di permukaan air, lalu terbias ke wajah Ageng. Dalam cahaya keemasan itu, wajah Ageng yang rusak tersamarkan. Luka bakarnya tampak seperti lelehan emas. Untuk pertama kalinya, bayangannya di dinding tidak terlihat menakutkan. Ageng merasa kantuk yang berat menyerang. Kelelahan fisik dan emosi hari ini menguras tenaganya. Namun sebelum matanya terpejam, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Ikan itu berenang ke permukaan, mengeluarkan kepalanya sedikit, dan meniupkan gelembung udara kecil ke arah Ageng. Plup! Gelembung itu pecah tepat di ujung hidung Ageng. Ageng tertawa. Sebuah tawa kecil yang serak, terdengar asing di telinganya sendiri. Sudah berapa tahun ia tidak tertawa? Selamat tidur, ikan emas. Bisik Ageng, suaranya memberat. Besok kita cari nama untukmu. Kalau kau masih hidup. Ageng menyandarkan kepalanya ke sisi dulang kayu, membiarkan pendar cahaya emas itu menjadi lampu tidurnya. Di luar, badai masih mengamuk, menumbangkan dahan-dahan ranting kering. Tapi di dalam gubuk reot itu, untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, sunyi tidak terasa menakutkan. Ada detak jantung lain di sana. Dan jauh di kedalaman mimpi Ageng malam itu, ia tidak lagi bermimpi tentang api. Ia bermimpi sedang berenang di telaga cahaya, dipeluk oleh seorang wanita berselendang emas yang membisikkan kata, "Pulang." Ageng tertidur dengan posisi duduk, menjaga tamunya, sementara di luar sana, mata-mata kegelapan mulai mencium aroma keajaiban yang tak seharusnya ada di dunia manusia. Takdir telah mengikat simpul mati antara si buruk rupa dan sang dewi. Cahaya pagi yang pucat merangkak masuk melalui celah-celah dinding papan, jatuh tepat di atas kelopak mata Ageng yang berat. Ia terbangun dengan sentakan nafas pendek, seolah jiwanya baru saja ditarik paksa dari alam mimpi kembali ke dunia yang fana. Tubuhnya kaku. Tidur dalam posisi duduk semalaman di lantai tanah yang dingin telah menagih bayaran mahal pada sendi-sendinya. Tulang punggungnya berderak protes, dan kaki kirinya yang cacat rasa sekeras kayu ulin, mati rasa namun berdenyut ngilu di bagian dalam. Kerak! Ageng meringis saat mencoba meluruskan kaki. Rasa sakit itu akrab, kawan lama yang setia menyapanya setiap pagi. Namun, ingatan tentang kejadian semalam menyergapnya lebih cepat daripada rasa sakit itu. Matanya langsung menyapu ke arah dulang kayu yang diselimuti kain perca. Apakah itu mimpi? Apakah ia hanya berhalusinasi karena kelaparan dan kesepian? Dengan jantung berdebar, Ageng menyingkap selimut kumal itu. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di dalam dulang, air jernih itu tampak tenang, namun makhluk di dalamnya telah berubah. Ikan emas itu berenang dengan gerakan yang luas dan bertenaga, mengitari pinggiran dulang seolah sedang menari. Tidak ada lagi gerakan sekarat. Tidak ada lagi nafas insang yang tersengal. Dan yang paling ajaib, luka sobek menganga di perutnya telah lenyap. Benar-benar lenyap. Kulit sisik di bagian perut itu kini mulus, tertutup oleh lapisan emas baru yang warnanya sedikit lebih muda namun memancarkan pendar yang menyilaukan mata. Bagaimana mungkin? Luka sedalam itu butuh waktu berminggu-minggu untuk menutup. Bahkan bagi manusia dengan obat terbaik sekalipun. Namun makhluk ini pulih hanya dalam 1 malam,
berkat lumatan daun binahong dan doa orang buangan. Ageng berbisik, suaranya serak sisa tidur. Kau punya nyawa rangkap, ya. Ikan itu berhenti berenang saat mendengar suara Ageng. Ia mengapung diam, menatap Ageng dengan mata beningnya yang cerdas. Ada sorot jenaka di sana, seolah ia sedang memamerkan tubuh barunya yang utuh. Ageng tersenyum, kali ini senyumnya mencapai mata. Rasa lapar yang melilit perutnya mengingatkannya pada realitas. Ia tidak punya makanan. Ubi terakhir sudah basi, dan ia harus memberikan sesuatu untuk tamu istimewanya. Lumut sungai, cacing, atau buah beri? Tunggu di sini. Jaga rumah, ucap Ageng sambil mencelupkan jarinya sebentar ke air. Aku akan mencari makan untuk kita. Jangan mati. Jangan hilang. Ageng bangkit, meraih tongkat kayu penyangga tubuhnya, dan menyampirkan keranjang rotan di punggung. Ia melangkah keluar gubuk, meninggalkan kehangatan magis itu demi menghadapi hutan yang dingin. Udara di luar berbau tanah basah dan daun busuk sisa badai semalam. Hutan larangan tampak porak-poranda. Dahan-dahan patah berserakan menghalangi jalan setapak, membuat perjalanan Ageng 2 kali lebih sulit. Ia harus mengangkat kakinya yang pincang tinggi-tinggi untuk melangkahi batang pohon tumbang. Setiap gerakan memeras keringat dingin di pelipisnya. Ageng memutuskan untuk pergi ke arah perbatasan hutan, dekat tebing yang menghadap ke desa. Di sana biasanya tumbuh jamur kuping liar setelah hujan lebat. Namun, langkahnya terhenti mendadak di balik rumpun pakis raksasa. Suara asing tertangkap telinganya. Bukan suara hewan, bukan suara angin. Itu suara manusia. Suara gemerincing logam yang beradu dan gumam mantra yang berat. Ageng menahan napas, merendahkan tubuhnya di balik semak. Jantungnya memukul-mukul rongga dada. Tidak ada yang berani masuk ke hutan larangan sedalam ini, kecuali orang gila atau orang jahat. Dari celah daun pakis, ia melihatnya. Sekitar 50 langkah di depannya, di sebuah tanah lapang kecil bekas pohon tumbang, berdiri sosok yang membuat darah Ageng mendesir surut. Isura, dukun desa yang paling ditakuti. Pria tua itu bertubuh kurus kering seperti ranting kering. Namun matanya menyala dengan api ambisi yang tak wajar. Ia mengenakan jubah hitam lusuh dengan kalung dari tulang belulang hewan kecil. Di tangannya, ia memegang sebuah pendulum, batu hitam yang digantung pada rantai perak. Di sekeliling Kisura, asap kemenyan mengepul tebal, baunya menyengat hidung, melawan aroma segar hutan. Bau itu, bau klinik, bau keserakahan. Di mana? Suara Kisura terdengar parau, terbawa angin ke arah Ageng. Wahyu itu jatuh di sini, langit membelah di sini. Kisura memutar-mutar pendulumnya. Batu hitam itu bergetar hebat, lalu perlahan tapi pasti, ujungnya menunjuk lurus ke arah hulu sungai. Ke arah gubuk Ageng. Baunya manis, Kisura menyeringai, menampakkan gigi-giginya yang hitam. Ia berjongkok, menyentuh tanah yang becek. Bukan bau tanah. Ini bau amis darah suci. Ada yang terluka, ada yang jatuh. Ageng membekap mulutnya sendiri dengan tangan gemetar. Keringat dingin mengalir deras di punggungnya. Kisura tidak sedang mencari kayu bakar. Dia sedang mencari ikan itu. Dia tahu. Orang-orang yang bersekutu dengan iblis selalu tahu jika ada keajaiban yang turun ke bumi. Tiba-tiba, Kisura menoleh tajam ke arah semak tempat Ageng bersembunyi. Gerakannya cepat seperti ular yang terganggu. "Siapa di sana?" bentak Kisura. Suaranya menggelegar, bergema di antara pepohonan. "Duar." Ageng tidak menunggu. Nalurinya berteriak, "Lari!" Meskipun kakinya pincang, rasa takut memberikan sayap pada langkah Ageng. Ia berbalik dan menyeret tubuhnya menjauh secepat yang ia bisa, melupakan rasa sakit, melupakan jamur, melupakan segalanya. Ia tidak mengambil jalan setapak biasa. Ia menerobos semak berduri, membiarkan kulit lengannya tergores hingga perih. Asalkan ia bisa menjauh dari tatapan mata iblis itu. Hanya babi hutan. Sayup-sayup terdengar suara Kisura di kejauhan. Nadanya meremehkan. Atau si cacat itu. Ageng terus berlari, atau lebih tepatnya tertatih cepat, hingga paru-parunya terasa terbakar. Ia baru berhenti ketika atap gubuk reotnya terlihat di balik kabut.
Napasnya memburu kasar. Hah? Ah? Hah? Uap putih menyembur dari mulutnya. Ia bersandar pada dinding gubuk, merosot duduk di tanah. Kakinya bergetar hebat, bukan lagi karena dingin, tapi karena teror. Kisura sudah ada di perbatasan. Hanya masalah waktu sebelum pendulum hitam itu menuntunnya ke pintu gubuk ini. Ageng menatap pintu kayunya yang rapuh. Di dalam sana ada makhluk yang baru saja pulih. Makhluk yang menatapnya dengan cinta, bukan jijik. Jika Kisura menemukannya, ikan itu akan menjadi tumbal pesugihan, atau lebih buruk lagi, dijadikan koleksi awetan dalam toples kaca. Tidak, desis Ageng. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa takut itu perlahan berubah bentuk menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras. Sesuatu yang defensif. Selama ini, Ageng pasrah pada nasib. Ia pasrah diusir, pasrah dihina, pasrah hidup miskin. Tapi kali ini, ia memiliki sesuatu untuk dilindungi. Ia memaksakan diri berdiri, lalu masuk ke dalam gubuk dan mengunci palang pintu. Sebuah tindakan sia-sia sebenarnya, karena pintu itu mudah didobrak. Tapi itu simbol perlawanan pertamanya. Ageng berjalan tertatih menuju dulang. Ikan emas itu masih di sana, berenang tenang, seolah tidak tahu bahwa di luar sana ada pemburu yang menginginkan nyawanya. Mereka mencium baumu, bisik Ageng kepada ikan itu. Suaranya bergetar menahan amarah dan tangis. Dukun tua itu, dia menginginkanmu. Tapi aku tidak akan membiarkannya. Kau dengar? Kau milik hutan ini. Kau milik aku. Kalimat terakhir itu meluncur tanpa sadar. Ada rasa posesif yang tumbuh. Rasa memiliki dari seseorang yang tak pernah memiliki apapun. Ageng merogoh saku celananya. Kosong. Ia gagal membawa makanan. Tapi saat ia menatap ke dasar dulang, matanya terbelalak. Di dasar air, tepat di bawah tubuh ikan yang berenang, tergeletak sesuatu yang berkilau. Bukan kotoran ikan. Itu adalah butiran kecil, sebesar biji jagung, berwarna kuning pekat. Ageng memasukkan tangannya, memungut benda itu. Emas. Emas murni. Sebuah butiran emas padat yang tampaknya rontok dari tubuh sang ikan atau entah muncul dari mana. Nilai butiran sekecil itu cukup untuk membeli beras 1 karung penuh di desa. Cukup untuk makan Ageng selama sebulan. Ikan itu menatapnya lagi, mengedipkan matanya perlahan. Seolah berkata, ini untukmu. Makanlah. Air mata Ageng menetes, jatuh ke air dulang. Ia menggenggam butiran emas itu erat-erat di dada. Di luar, angin mulai menderu lagi, membawa aroma bahaya dari arah Kisura. Tapi di dalam sini, keajaiban baru saja dimulai. Perang batin Ageng telah usai. Ia tidak akan lari. Ia akan melawan, meski harus melawan setan sekalipun. Matahari merangkak naik, menembus kanopi hutan yang rapat, mengirimkan berkas cahaya lurus yang menerangi debu-debu beterbangan di dalam gubuk. Ageng masih duduk terpaku di tepi dipan, menggenggam butiran emas itu seolah sedang memegang bara api. Benda itu kecil, tak lebih besar dari biji jagung, namun beratnya menekan telapak tangannya dengan beban realitas yang membingungkan. Bagi Ageng, emas adalah dongeng. Emas adalah milik para gusti di kota, atau saudagar tamak di pasar. Bukan milik si muka gosong, yang hidup dari remah hutan. Apakah ini curian? Batinnya berkecamuk. Apakah aku mencuri dari alam? Atau ini upah karena menyelamatkan nyawa? Ageng menoleh ke arah dulang kayu. Ikan itu berenang tenang. Siripnya melambai anggun membelah air, menciptakan riak-riak kecil yang memantulkan cahaya pelita sisa semalam. Mata bening makhluk itu menatap Ageng dengan kepolosan yang melucuti segala prasangka. Tidak ada tuntutan di sana, hanya pemberian tulus. Perut Ageng berbunyi lagi, kali ini lebih keras. Sebuah jeritan protes dari lambung yang kosong. Suara itu menyadarkannya. Ia bisa saja mati kelaparan sambil memegang emas ini. Itu adalah ironi yang konyol. Jika ia mati, siapa yang akan mengganti air di dulang ini? Siapa yang akan melindungi makhluk indah ini dari tangan kotor Kisura? Aku harus pergi sebentar, gumam Ageng pada ikan itu. Suaranya bergetar pelan. Ia bangkit, menyembunyikan butiran emas itu ke dalam lipatan tersembunyi di ikat pinggangnya yang lusuh.
Aku akan menukarnya. Bukan untuk bermewah-mewah, Nimas, tapi supaya kita bisa makan. Nimas. Kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Nimas. Panggilan sayang untuk perempuan terhormat, atau singkatan dari ikan mas. Nama itu terasa pas di lidah Ageng, manis dan sopan, jauh berbeda dengan nama-nama kasar yang biasa dilontarkan dunia padanya. Ikan itu, Nimas, mengibaskan ekornya, memercikan sedikit air keluar dulang. Ciprat, air dingin mengenai wajah Ageng. Ia tertegun, lalu menyeka wajahnya. Itu terasa seperti sebuah persetujuan, atau mungkin sebuah restu. Ageng bersiap. Ia melilitkan kain lusuh menutupi seluruh kepala dan separuh wajahnya yang rusak, hanya menyisakan celah sempit untuk mata. Ia mengenakan caping lebar yang sudah robek pinggirannya. Penyamaran ini bukan untuk gaya, tapi untuk bertahan hidup. Jika warga desa melihat wajahnya, mereka mungkin akan melemparinya dengan batu sebelum ia sempat bicara. Jika mereka melihat emasnya, mereka akan menuduhnya mencuri. Ageng melangkah keluar, menutup pintu gubuk dan mengganjalnya dengan balok kayu berat. Ia tidak mengambil jalan utama ke desa. Ia memilih jalan tikus yang curam, menembus semak belukar berduri di sisi tebing, menuju sebuah warung terpencil di perbatasan desa tetangga. Warung milik Pak Karto, seorang penadah barang bekas yang tak banyak tanya. Perjalanan itu menyiksa. Kaki kiri Ageng yang pincang harus bekerja 2 kali lebih keras menahan beban tubuh di turunan licin. Napasnya memburu. Hah? Hah? Setiap tarikan napas terasa tajam di kerongkongan yang kering. Namun bayangan Nimas yang menunggu di gubuk memberinya kekuatan asing. Ia tidak berjalan untuk dirinya sendiri lagi. 1 jam kemudian, Ageng tiba di warung reot di pinggir jalan setapak itu. Sepi. Hanya ada suara lalat berdengung mengitari toples kerupuk yang apek. Pak Karto, lelaki tua dengan mata juling dan gigi kuning karena tembakau, sedang melamun di balik meja kayu. Ageng mendekat, kepalanya tertunduk dalam. Ia meletakkan butiran emas itu di atas meja kayu yang kotor. Tuk! Suara benturan logam mulia dengan kayu itu kecil. Tapi bagi telinga Pak Karto yang terlatih akan uang, suaranya sekeras guntur. Lelaki tua itu tersentak. Matanya yang juling melebar. Ia menyambar butiran itu, menggigitnya, lalu menatap Ageng dengan curiga. "Dapat dari mana kau?" "Heh?" tanya Pak Karto kasar. "Mencuri dari tambang gaib." Jantung Ageng berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di balik lilitan kain wajahnya. Ia menggeleng kaku. Tangannya memperagakan gerakan menyaring pasir sungai. Berbohong adalah dosa, tapi kejujuran bisa membunuhnya saat ini. Sungai. Suara Ageng parau, disamarkan. Pak Karto mendengus, menimbang butiran itu di tangannya. Keserakahan terpancar jelas di wajahnya. "Ini emas muda. Tak terlalu mahal. Tapi karena aku kasihan melihat gelagatmu yang seperti buronan, aku ambil." Lelaki tua itu menyebutkan harga yang rendah. Sangat rendah. Mungkin hanya 1/10 dari nilai aslinya. Tapi bagi Ageng, jumlah itu sudah merupakan kekayaan. Ia mengangguk cepat. Ia tidak butuh harga adil. Ia butuh kecepatan. 10 menit kemudian, Ageng keluar dari warung dengan karung goni di punggungnya. Isinya beras pulen kualitas terbaik, sebotol minyak goreng, telur ayam, dan, ini yang paling penting, sebuah gentong tanah liat kecil yang baru dan bersih. Perjalanan pulang terasa lebih ringan meski beban di punggungnya bertambah. Nalurinya terus waspada. Telinganya menangkap setiap bunyi ranting patah, takut jika Kisura atau anak buahnya mengikuti. Hutan terasa mencekam. Bayangan pohon-pohon besar tampak seperti tangan-tangan raksasa yang ingin merampas rezekinya. Tapi Ageng terus berjalan, didorong oleh rindu yang aneh. Rindu pada seekor ikan. Sesampainya di gubuk, hari sudah sore. Kabut mulai turun lagi, menyelimuti hutan larangan dengan selimut kelam. Ageng membongkar muatannya dengan napas tersengal namun wajah berbinar. Ia segera mencuci gentong tanah liat baru itu di pancuran mata air belakang gubuk, menggosoknya hingga tak ada debu tersisa. Lalu, ia memindahkan Nimas dari dulang kayu ke gentong yang lebih luas dan bersih itu. "Lihat, Nimas," bisik Ageng sambil menaburkan sedikit pelet ikan, yang ia beli dari sisa uangnya, ke permukaan air. "Rumah baru.
Tidak mewah, tapi bersih. Dan lihat ini. Ageng menunjukkan beras putih di tangannya. Malam ini kita pesta. Tidak ada lagi ubi busuk. Malam itu, aroma nasi hangat mengepul di dalam gubuk. Sebuah kemewahan yang sudah tahunan tak dirasakan dinding-dinding kayu itu. Ageng makan dengan lahap, duduk bersila di depan gentong Nimas. Ikan emas itu pun tampak menikmati makanannya, melahap butiran pelet dengan gerakan anggun. Suasana berubah hangat. Dinginnya hutan di luar seolah tak mampu menembus kebahagiaan kecil di dalam sana. Ageng merasa penuh. Bukan hanya perutnya, tapi juga hampa di dadanya perlahan terisi. Dulu, Ageng mulai bercerita, kebiasaan barunya berbicara pada Nimas. Dulu ibuku bilang, rezeki itu seperti burung. Kalau dikejar dia terbang, kalau ditunggu dia tak datang. Tapi kalau kita merawat sarangnya, dia akan hinggap. Ageng menatap wajahnya sendiri di pantulan cermin retak di dinding. Separuh hancur, separuh manusia. Kau sarangnya, Nimas? Atau kau burungnya? Tiba-tiba, Nimas melakukan sesuatu yang membuat sendok di tangan Ageng terjatuh. Kelang! Ikan itu berenang ke permukaan, menatap Ageng lekat-lekat, lalu dari mulutnya keluar suara. Bukan suara gelembung air, melainkan senandung. Sebuah dengungan halus, mm, bernada rendah namun melodius. Itu adalah senandung tidur. Senandung yang sama persis dengan yang sering dinyanyikan Ibu Ageng saat ia kecil dulu. Ageng merinding. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Itu mustahil. Ikan tidak bersuara. Apalagi bersenandung lagu Nina Bobo manusia. Kau bernyanyi, bisik Ageng. Matanya membelalak lebar. Nimas tidak berhenti. Senandung itu makin jelas, memenuhi ruangan sempit itu dengan gelombang ketenangan yang magis. Cahaya emas dari sisiknya memendar lembut, berkedip seirama dengan nada senandung itu. Ruangan gubuk yang suram kini bermandikan cahaya keemasan yang hangat, seolah matahari terbenam sedang terjadi di dalam gentong tanah liat. Ageng merasakan kelopak matanya memberat. Rasa takutnya lenyap, digantikan oleh rasa damai yang luar biasa dalam. Rasa sakit di kakinya, perih di hati karena penghinaan Pak Karto tadi siang, semuanya luntur. Siapa kau sebenarnya, Nimas? Gumam Ageng sebelum kesadarannya hanyut. Apakah kau bidadari yang dikutuk? Atau iblis yang menyamar jadi malaikat? Ageng tertidur di samping gentong itu, meringkuk seperti anak kecil. Dan malam itu, hutan larangan menjadi saksi bisu. Di dalam gubuk reot seorang pemuda cacat, ada cahaya yang bersinar lebih terang dari bintang, dan suara senandung purba yang menjaga tidur tuannya dari mimpi buruk masa lalu. Ikatan batin itu kini telah terkunci rapat. Ageng telah menerima Nimas bukan lagi sebagai hewan peliharaan, melainkan sebagai belahan jiwanya yang hilang. Tanpa ia sadari, di luar sana, pendulum Kisura bergetar semakin kencang, menunjuk lurus ke arah cahaya emas yang menembus celah dinding gubuk. 3 hari telah berlalu sejak senandung magis itu mengisi gubuk, dan waktu seakan melambat di hutan larangan. Gubuk yang dulunya hanyalah tumpukan kayu lapuk tempat menunggu ajal, kini berubah menjadi semesta kecil yang hangat. Tidak ada lagi bau apek yang menyengat. Udara di dalam ruangan kini beraroma manis, campuran antara serutan kayu cendana dan aroma segar air pegunungan yang menguar dari gentong Nimas. Ageng tidak lagi bangun dengan rasa ingin mati. Ia bangun dengan satu tujuan sederhana namun agung, melihat apakah sahabat airnya itu tidur nyenyak. Pagi itu, hujan gerimis turun malu-malu, mengetuk atap rumbia dengan irama tik, tik, yang menenangkan. Ageng duduk di bangku kerjanya yang rendah, menghadap langsung ke gentong tanah liat. Di tangannya, tergenggam sebatang kayu ulin hitam, kayu terkeras di hutan ini, yang biasanya hanya dipakai untuk pasak jembatan karena sulitnya dibentuk. Namun hari ini, Ageng ingin melakukan sesuatu yang mustahil. Ia ingin memahat rupa Nimas. Kau tahu, Nimas, gumam Ageng, matanya tak lepas dari bongkahan kayu itu. Dulu aku pemahat terbaik di desa. Sebelum api itu, sebelum tanganku menjadi kaku seperti cakar ayam. Ia mengangkat pisau pahatnya. Tangan kanannya gemetar hebat. Kerusakan saraf akibat luka bakar lama membuat jemarinya sering kejang tiba-tiba. Ageng mencoba menorehkan mata pisau ke kayu keras itu.
Srek. Pisaunya meleset. Goresan kasar yang jelek tercipta di permukaan kayu. Ageng mendesah kecewa. Bahunya merosot turun. Rasa getir naik ke kerongkongannya. Ia lupa bahwa ia bukan lagi Ageng yang dulu. Ia hanyalah rongsokan manusia. Ah, sudahlah. Rutuknya pada diri sendiri, hendak melempar kayu itu ke sudut ruangan. Tangan cacat ini hanya bisa membuat kayu bakar, bukan seni. Namun, sebelum kayu itu terlempar, sebuah cipratan air yang presisi mendarat di punggung tangan kanannya. Biur. Ageng terlonjak. Ia menoleh ke arah gentong. Nimas sedang menatapnya. Separuh tubuhnya muncul di permukaan. Ekornya baru saja menampar air dengan sengaja. Sorot mata bening itu tampak menegur, seolah berkata, "Jangan menyerah, bodoh." Dan kemudian, keajaiban itu terjadi lagi. Air bekas cipratan Nimas yang membasahi kulit tangan Ageng tidak mengering. Sebaliknya, air itu meresap ke dalam pori-pori kulitnya yang parut, memancarkan sensasi dingin yang menjalar cepat ke otot-otot lengannya. Rasa kaku yang menyiksa sendi-sendinya perlahan mencair. Tremor di tangannya berhenti total. Ageng menatap tangannya dengan takjub. Jemarinya yang biasanya kaku kini bisa bergerak luwes, seolah dialiri minyak pelumas gaib. Ia merasakan kekuatan masa mudanya kembali, mengalir deras dari sisa air cipratan itu. Ageng menelan ludah. Suaranya tercekat haru. "Kau membantuku." Nimas hanya mengedipkan mata, lalu berenang perlahan membentuk pola melingkar yang berkilau. Cahaya emas dari sisiknya memantul ke bongkahan kayu ulin di tangan Ageng, seolah memberi panduan di mana ia harus memahat. Didorong oleh naluri yang tak bisa dijelaskan, Ageng kembali menempelkan pisau pahatnya. Kali ini, kayu ulin yang sekeras besi itu terasa lunak seperti sabun batangan. Pisau Ageng menari. Serutan demi serutan kayu jatuh ke lantai, membentuk ikal-ikal kecil. Ia bekerja seperti orang kesurupan. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa sakit. Hanya ada fokus murni antara seniman dan musenya. Ageng memahat lekuk sirip, memahat sisik yang rumit, memahat mata yang penuh kasih. Ia menuangkan seluruh sukmanya ke dalam kayu mati itu, mencoba menangkap secuil keindahan makhluk yang berenang di depannya. Berjam-jam berlalu tanpa terasa. Matahari sudah condong ke barat ketika Ageng akhirnya meletakkan pisaunya. Di tangannya kini bukan lagi balok kayu hitam. Itu adalah patung ikan mas yang begitu hidup, seolah siap melompat dan berenang di udara. Setiap detailnya sempurna, bahkan luka parut di tangan Ageng tak menghalanginya menciptakan mahakarya ini. "Ini kau," bisik Ageng, mengangkat patung itu sejajar dengan gentong. "Cantik, kan? Tapi aslinya jauh lebih indah." Nimas berenang mendekat ke dinding kaca gentong. Imajinasi Ageng membayangkan gentong itu transparan, meski nyatanya tanah liat, menempelkan moncongnya seolah ingin mencium tiruannya itu. Ageng tersenyum. Sebuah senyum tulus yang membuat wajah buruknya terlihat jauh lebih manusiawi. Ia merasa pulih. Bukan fisik wajahnya yang pulih, tapi harga dirinya. Ia masih berguna. Ia masih bisa menciptakan keindahan di dunia yang kelam ini. Tiba-tiba, rasa kantuk yang nyaman menyerang, disertai rasa lapar yang wajar. Ageng beranjak untuk menanak nasi, rutinitas barunya yang menyenangkan. Namun saat ia berdiri, ia menyadari sesuatu yang ganjil. Biasanya, jika hujan turun seharian seperti ini, kaki kirinya yang cacat akan terasa seperti ditusuk ribuan jarum es. Nyeri rematik yang menusuk tulang selalu menjadi teman setianya di kala mendung. Tapi hari ini, nihil. Kakinya terasa ringan. Tidak ada denyutan nyeri. Tidak ada rasa ngilu. Ageng mencoba menghentakkan kakinya ke tanah. Duk! Masih tidak sakit. Ia bahkan bisa berjalan tanpa menyeret kaki terlalu parah. Ageng menatap Nimas dengan pandangan berkaca-kaca. Makhluk itu kini berdiam diri di dasar gentong. Cahayanya meredup seolah sedang istirahat setelah seharian, bekerja, menyalurkan energi. "Kau bukan cuma ikan." Suara Ageng bergetar hebat. Ia jatuh berlutut di depan gentong, mengabaikan dinginnya lantai. "Kau obatku. Kau menyerap sakitku. Ya? Kau mengambil lukaku." Rasa bersalah menyergapnya. Jika Nimas menyembuhkannya, apakah itu berarti Nimas yang menanggung sakitnya?
Ageng menempelkan pipinya yang tidak terbakar ke dinding gentong yang dingin. "Jangan lakukan itu lagi," bisiknya lirih. Air mata menetes dari sudut matanya yang lelah. "Aku sudah biasa sakit. Jangan kau ambil sakitku kalau itu membuatmu lemah. Aku rela pincang selamanya, asal kau tetap bersinar." Di dalam air, Nimas bergerak pelan. Ia naik ke permukaan, dan kali ini, ia melakukan sesuatu yang membuat jantung Ageng berhenti berdetak sesaat. Sirip dadanya yang panjang terulur keluar dari air, menyentuh pipi Ageng yang basah oleh air mata. Sentuhan itu nyata, basah, licin, tapi hangat. Seperti jemari seorang wanita yang menghapus kesedihan kekasihnya. Dalam keheningan gubuk itu, batas antara manusia dan hewan, antara logika dan magis, runtuh sepenuhnya. Ageng memejamkan mata, menikmati belayan sirip itu. Di benaknya, ia tidak lagi merasakan tekstur sisik ikan. Ia merasakan sentuhan kulit halus, berbau bunga melati, sentuhan dari seseorang yang sangat merindukannya. "Siapa namamu dulu, Nimas?" Batin Ageng bertanya pada kekosongan. "Apakah kau putri raja yang dikutuk penyihir jahat? Atau kau dewi yang jatuh cinta pada orang yang salah?" Di luar, angin hutan menderu kencang, menggoyangkan pepohonan. "Wuhus!" Suara itu terdengar seperti peringatan. Alam seolah berbisik bahwa kebahagiaan sejati selalu memiliki harga yang mahal. Dan di kejauhan, di batas desa, jejak kaki berlumpur Kisura mulai mendekat, membawa jaring mantra yang siap merenggut surga kecil ini. Ageng membuka matanya. Tekadnya kini sekeras kayu ulin yang baru saja ia pahat. Ia mengambil patung ikan kayu itu dan meletakkannya di atas meja, tepat di samping pelita. "Mulai hari ini," ucap Ageng tegas, menatap mata Nimas. "Aku bukan lagi si pincang pemahat sampah. Aku penjagamu. Dan demi Tuhan, tidak ada yang boleh menyentuhmu. Tidak api, tidak manusia, tidak juga setan." Malam turun dengan sempurna. Di dalam gubuk, dua jiwa yang terbuang saling menjaga. Sementara di luar, badai sesungguhnya baru saja mulai mengumpulkan awan hitamnya. Pagi itu, hutan larangan tidak berbau tanah basah atau daun busuk seperti biasanya. Udara subuh membawa aroma yang asing, sebuah wewangian manis yang menusuk tulang hidung, seolah-olah seseorang baru saja menumpahkan sebotol minyak wangi keraton di halaman gubuk Ageng. Wangi itu lembut namun dominan, campuran melati, kenanga, dan sedap malam, bunga-bunga yang seharusnya tidak tumbuh di tanah pegunungan yang dingin dan berasam tinggi ini. Ageng terbangun bukan karena cahaya, melainkan karena aroma itu. Ia mengerjap. Matanya yang masih berat menatap langit-langit Rumbia. Untuk sesaat, ia mengira dirinya sudah mati dan terbangun di taman surga. Tapi rasa kaku di punggungnya mengingatkan bahwa ia masih berpijak di dunia yang fana. Ia bangkit, merapikan sarungnya, lalu melangkah ke pintu. Ketika ia membuka palang kayu dan mendorong pintu keluar, matanya terbelalak lebar hingga nyaris keluar dari rongganya. Halaman gubuknya yang kemarin hanyalah tanah liat becek bercampur kerikil tajam, kini telah berubah wujud. Di sekeliling gubuk, dalam radius 10 langkah, tanah itu tertutup permadani hijau lumut yang tebal dan lembut. Dan di atasnya, bermekaran ratusan bunga kecil berwarna putih dan ungu yang memancarkan pendar cahaya redup di keremangan subuh. Tanaman rambat berbunga kuning emas menjalar naik melilit tiang-tiang gubuk, seolah memeluk rumah reot itu dengan kasih sayang ibu pertiwi. "Ah!" Napas Ageng tercekat. Ia melangkah keluar dengan kaki telanjang. Kakinya yang cacat, yang biasanya tersandung batu, kini disambut oleh hamparan lumut sehalus beludru. Tidak ada duri, tidak ada kerikil. Alam telah melunak. Hutan yang kelam dan angkuh itu telah tunduk, seakan menghormati keberadaan sesuatu yang agung di dalam gubuk. "Ini ulahmu," bisik Ageng, menoleh ke dalam, menatap gentong tanah liat yang kini tampak seperti singgasana raja di tengah istana bunga. Ageng masuk kembali, mendekati Nimas. Ikan emas itu sedang berdiam diri di dasar gentong, namun sisiknya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahayanya bukan lagi kuning biasa, melainkan putih keperakan yang menyilaukan, seperti rembulan yang jatuh ke air. Ageng duduk bersimpuh. Ia merasa kerdil. Ia merasa berdosa. Bagaimana mungkin seorang pemuda buruk rupa dengan masa lalu penuh abu dan api pantas tinggal di tempat seindah ini? "Apa yang kau inginkan dariku, Gusti?"
Batin Ageng bergetar hebat. Aku hanya menyelamatkan seekor ikan. Aku tidak meminta surga. Surga terlalu berat untuk pundakku yang ringkih. Rasa takut mulai merayap di sela-sela kekagumannya. Keindahan yang tidak wajar selalu mengundang bahaya. Jika ada pemburu atau pencari kayu bakar yang lewat dan melihat fenomena ini, mereka tidak akan menganggapnya berkah. Mereka akan menyebutnya klinik. Mereka akan menuduh Ageng memelihara siluman. Dan kali ini, Ageng tahu tuduhan itu mungkin setengah benar. Nimas bergerak naik. Ia menyemburkan air dari mulutnya. Ces, tepat mengenai dada Ageng. Dingin, menyegarkan, membuyarkan ketakutan Ageng. Ageng tersenyum kecut. Kau benar. Tak perlu takut. Kalau takdir mau membunuhku, api 10 tahun lalu sudah menyelesaikannya. Hari itu berjalan dengan keanehan yang semakin menjadi-jadi. Ageng tidak pergi ke hutan mencari kayu. Ia menghabiskan waktu memperbaiki atap gubuknya. Anehnya, setiap kali ia membutuhkan paku atau tali ijuk, ia menemukannya tergeletak begitu saja di semak-semak, seolah hutan menyediakannya. Burung-burung liar hinggap di bahunya tanpa rasa takut. Tupai-tupai menaruh buah kenari di ambang pintu. Ageng, si monster yang dibuang, kini menjadi raja rimba. Menjelang malam, Ageng menyalakan pelita minyak di atas meja, tepat di samping gentong Nimas dan patung kayu ulin buatannya. Cahaya pelita itu bergoyang-goyang tertiup angin yang menerobos celah dinding, menciptakan tarian bayangan di dinding kapur yang kusam. Ageng sedang mengupas buah kenari pemberian tupai ketika matanya menangkap sesuatu di dinding. Jantungnya berhenti berdetak. Cahaya pelita menyinari gentong Nimas dari samping, seharusnya menciptakan bayangan seekor ikan besar di dinding. Tapi bayangan yang tercipta di sana, itu bukan ikan. Itu adalah siluet seorang wanita. Bayangan itu ramping, dengan leher jenjang dan rambut panjang yang terurai mayang, melambai-lambai seolah tertiup angin dalam air. Bayangan tangan wanita itu tampak terangkat. Jari-jarinya yang lentik seolah sedang menyisir rambut atau menari. Ageng menahan napas. Takut hembusan napasnya akan membuyarkan ilusi itu. Ia menoleh cepat ke arah gentong. Di sana, secara fisik, masih Nimas si ikan mas yang berenang. Tapi ketika ia kembali menatap dinding, bayangan wanita itu masih ada. Dek, dek, dek. Suara detak jantung Ageng memenuhi telinganya sendiri seperti gema gendang perang. Ia merangkak mendekat ke dinding. Tangannya terulur gemetar ingin menyentuh bayangan hitam itu. Nimas? Panggilnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Terjepit di tenggorokan yang kering. Itu, kau. Bayangan wanita di dinding itu menoleh. Ya, bayangan itu menoleh ke arah bayangan kepala Ageng. Gerakannya anggun, penuh wibawa namun syarat kesedihan. Tiba-tiba, sebuah suara bergema langsung di dalam kepala Ageng. Bukan lewat telinga, tapi lewat sukma. Suara itu lembut, bening seperti lonceng kristal, namun memiliki gaung kedalaman samudra. Jangan takut pada bayangan, Ageng. Takutlah pada mereka yang membawa api. Ageng terlonjak mundur. Punggungnya menabrak tiang tempat tidur. Brak! Siapa? Teriak Ageng panik. Matanya liar mencari sumber suara. Siapa yang bicara? Tidak ada orang lain. Hanya ada dia dan ikan itu. Nimas di dalam gentong menatapnya lurus. Mulut ikan itu tidak bergerak. Tapi suara itu kembali terdengar di kepala Ageng. Kali ini lebih mendesak, lebih cemas. Waktunya hampir habis. Kabut pelindungku menipis. Mereka datang, Ageng. Mereka mencium aroma bunga ini. Suasana magis yang hangat mendadak berubah menjadi dingin yang mencekam. Aroma bunga melati di luar gubuk tiba-tiba bercampur dengan bau lain yang sangat Ageng benci. Bau asap, bau obor, bau keringat banyak manusia. Ageng merangkak cepat menuju celah dinding, mengintip keluar. Jauh di bawah sana, di jalan setapak yang membelah hutan gelap, terlihat titik-titik api berjalan. Obor. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Mereka bergerak seperti ular api yang mendaki gunung, menuju satu titik, gubuknya. Di barisan paling depan, terlihat sosok Kisura dengan tongkat komandonya, didampingi oleh beberapa pria berbadan tegap, kaki tangan orang kaya dari kota, atau mungkin warga desa yang termakan hasutan. Tidak.
desis Ageng. Wajahnya pucat pasi. Bekas luka bakarnya terasa perih kembali seolah bereaksi terhadap api yang mendekat. Ilusi surga itu pecah berkeping-keping. Realitas kejam telah mendobrak masuk. Bunga-bunga ajaib di halaman gubuknya bukan hanya memperindah, tapi juga menjadi suar penunjuk jalan bagi keserakahan manusia. Ageng berbalik menatap Nimas. Bayangan wanita di dinding telah lenyap, kembali menjadi bayangan ikan. Tapi pesan telepati itu masih terngiang jelas. Ageng menyambar kain tebal, membungkus gentong tanah liat itu dengan gerakan panik namun hati-hati. Ia tidak akan membiarkan mereka mengambilnya. Ia tidak akan membiarkan Nimas berakhir di jaring Kisura atau meja makan orang kaya. Kita lari, ucap Ageng tegas, menyandang gentong berat itu di punggungnya menggunakan tali kain yang ia ikat kuat-kuat. Beban itu berat, menekan tulang bahunya, tapi naluri melindunginya jauh lebih kuat. Ia mengambil pisau pahatnya, senjata kecil yang menyedihkan untuk melawan puluhan orang, dan menyelipkannya di pinggang. Ageng menendang pintu belakang gubuk yang jarang dipakai, pintu yang menghadap langsung ke hutan belantara yang lebih lebat dan curam. Malam itu, Ageng meninggalkan satu-satunya rumah yang ia miliki. Ia meninggalkan taman surga yang baru tumbuh sehari. Ia berlari tertatih-tatih ke dalam kegelapan, menggendong Dewi ikannya, sementara di belakang sana, suara teriakan manusia dan gonggongan anjing pemburu mulai memecah kesunyian hampa. Fase kedamaian telah berakhir. Fase badai telah dimulai. Dan malam ini, hutan larangan akan menjadi saksi seberapa jauh seorang manusia cacat berani berlari demi cinta yang tak masuk akal. Hutan larangan malam itu tidak lagi ramah. Ia telah berubah menjadi raksasa hitam yang marah, menampar wajah Ageng dengan dahan-dahan basah dan menjerat kaki pincangnya dengan akar-akar yang mencuat kelam. Napas Ageng terdengar seperti parutan kasar. Hah? Hah? Beradu dengan suara deru angin yang menakutkan. Setiap langkah adalah penyiksaan murni. Gentong tanah liat di punggungnya, yang berisi air dan Nimas, terasa seberat batu nisan. Tali kain yang menahan beban itu mengiris bahunya, meninggalkan jejak merah perih di kulit. Namun Ageng tidak berani mengendurkannya barang sedikitpun. Ia membawa semesta di punggungnya. Jika ia jatuh, semesta itu pecah. Di kejauhan, di arah gubuk yang ia tinggalkan, langit malam berpendar oranye. Api. Mereka membakar gubuknya. Ageng menoleh sekilas, hatinya mencelos getir. Rumah itu memang reot. Tapi itu adalah satu-satunya tempat di mana ia pernah merasa menjadi manusia utuh. Kini, lidah api itu menjilat langit, seolah ingin menghapus jejak keberadaan Ageng dan keajaiban yang pernah singgah di sana. Lari, Ageng jangan menoleh. Rutuknya pada diri sendiri. Go! 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 Suara gonggongan anjing pemburu memecah konsentrasi. Suaranya semakin dekat, terdengar ganas dan lapar. Anjing-anjing itu dilatih untuk mengejar babi hutan, dan bagi mereka, bau Ageng yang bercampur keringat dan darah tidak ada bedanya dengan mangsa buruan. Ageng memaksa kakinya yang cacat untuk bergerak lebih cepat. Rasa sakit di lutut kirinya sudah melampaui batas toleransi. Rasanya seperti ada paku panas yang ditancapkan tepat di tempurung lutut setiap kali ia menapak. Namun, adrenalin dan rasa cinta yang nekat mematikan saraf akal sehatnya. Ia menerobos semak berduri setinggi dada. Duri-duri rotan merobek baju dan kulit lengannya, menggurat luka-luka baru di atas luka bakar lamanya. Darah menetes, tapi Ageng tak peduli. Ia tiba di sebuah turunan curam yang licin oleh lumut. Tanpa keseimbangan yang baik, Ageng tergelincir. Bro! Tubuhnya meluncur ke bawah, menghantam tanah berlumpur. Namun, dalam gerak refleks yang luar biasa, Ageng memutar badannya di udara, membiarkan dadanya yang menghantam tanah keras, demi melindungi gentong di punggungnya agar tidak pecah. Dada Ageng sesak. Napasnya hilang sesaat karena benturan itu. Rasa asin darah memenuhi mulutnya. Ia menggigit lidahnya sendiri. Tapi ia segera meraba punggungnya. Gentong itu masih utuh. Ia bisa mendengar kecipak air di dalamnya. Maafkan aku, Nimas. Bisiknya panik arah gentong yang terbungkus kain itu. Kau pusing? Kau terluka? Tidak ada jawaban. Tapi ia merasakan getaran hangat merambat dari dinding gentong ke punggungnya. Nimas memberinya tanda. Aku baik-baik saja. Bangunlah. Ageng mencoba bangkit.
Tapi kakinya menolak perintah otak. Otot betisnya kram hebat, melilit kencang seperti simpul mati. Ia mengerang tertahan. Air mata kesakitan bercampur keringat dingin membasahi wajahnya yang rusak. Ia lumpuh. Di tengah hutan, dengan pemburu di belakang, ia lumpuh. Cahaya obor mulai terlihat di atas tebing tempat ia tadi tergelincir. Sinar apinya menari-nari di dedaunan, menciptakan bayangan hantu yang memanjang. Suara teriakan manusia terdengar jelas sekarang. Lewat sini, ada jejak darah. Itu suara Mandorkarta, orang kaya yang membiayai perburuan ini. Suaranya penuh nafsu tamak. Hati-hati, jangan sampai wadahnya pecah. Ikan itu harus hidup. Timpal suara lain, serak dan berat. Isura, energinya kuat sekali di sini. Baunya wangi, wangi sukma suci. Ageng menyeret tubuhnya bersembunyi di balik akar banir pohon beringin raksasa. Ia memeluk lututnya, menahan napas sekuat tenaga. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut suaranya akan terdengar oleh anjing-anjing itu. Ia merasa seperti tikus yang terjebak di sudut gudang. Hampa. Harapan yang sempat tumbuh di gubuk tadi pagi kini terasa jauh sekali. Tuhan. Batin Ageng menjerit dalam diam. Ambil nyawaku tak apa. Biarkan anjing-anjing itu memakan dagingku yang buruk ini. Tapi tolong, buatlah mereka buta. Jangan biarkan tangan kotor mereka menyentuh Nimas. Saat keputusasaan itu memuncak, Ageng merasakan sesuatu yang ganjil. Gentong di punggungnya menjadi sangat panas. Bukan panas yang membakar, tapi panas energi murni. Dari celah kain penutup gentong, keluar asap tipis berwarna keemasan. Asap itu tidak naik ke atas, melainkan turun, merayap di tanah seperti ular kabut, mengelilingi tempat persembunyian Ageng. Di atas tebing, gonggongan anjing tiba-tiba berubah menjadi lolongan ketakutan. Kaing! Kaing! Kenapa anjing-anjing ini? Terdengar bentakan kasar salah satu pemburu. Maju! Bodoh! Mereka takut. Suara Kisura terdengar waspada, nadanya merendah. Ada dinding gaib. Kabut ini bukan kabut biasa. Ini naluri pertahanan dewa. Ageng mengintip dari balik akar. Ia melihat kabut tipis yang keluar dari gentongnya, telah menyamarkan aroma tubuhnya. Anjing-anjing itu berputar-putar bingung, kehilangan jejak bau darah Ageng, seolah jejak itu terputus begitu saja ditelan bumi. Cari ke arah sungai, perintah Kisura akhirnya, suaranya terdengar kesal. Dia pasti lari ke air. Siluman air selalu mencari air. Cahaya obor-obor itu bergerak menjauh, menuruni lereng ke arah yang salah, menuju sungai deras di lembah bawah. Suara langkah kaki dan teriakan perlahan memudar, ditelan sunyi hutan yang kembali mencekam. Ageng merosot lemas. Ia selamat. Untuk saat ini, ia membuka sedikit kain penutup gentong. Di dalam kegelapan itu, mata Nimas bersinar redup, menatapnya. Cahayanya lemah, berkedip-kedip seperti lampu minyak yang kehabisan bahan bakar. Upaya menciptakan kabut pelindung tadi jelas menguras tenaga ikan ajaib itu. Kau menyelamatkanku lagi, bisik Ageng, tangannya mengelus permukaan gentong yang dingin. Padahal akulah yang harusnya melindungimu. Ageng memaksakan diri berdiri. Kakinya masih sakit, tapi kramnya sudah mereda. Ia tidak bisa tinggal di sini. Kisura akan segera sadar bahwa ia ditipu. Dukun itu memiliki ilmu klinik yang bisa melacak jejak batin, bukan hanya jejak fisik. Ageng harus terus bergerak. Kemana? Ia tidak punya tujuan. Desa menolaknya. Hutan kini disisir pemburu. Tiba-tiba, ingatan masa kecil melintas di benaknya. Ibunya pernah bercerita tentang sebuah gua tua di balik air terjun Gema, tempat di mana para petapa kuno dulu mencari wangsit. Tempat itu dianggap keramat dan berbahaya karena licin. Tapi justru itu satu-satunya tempat yang mungkin dihindari orang waras di malam hari. Ke air terjun Gema, gumam Ageng, memantapkan hati. Di sana dingin dan basah. Kau akan suka. Ageng kembali berjalan, kali ini lebih hati-hati. Ia tidak lagi berlari, melainkan menyatu dengan bayangan. Ia menjadi hantu di rumahnya sendiri. Setiap bunyi ranting kering yang patah di bawah kakinya, ia samarkan dengan suara angin. Namun,
Ageng tidak menyadari satu hal. Di saku celananya yang robek, darah dari luka goresan duri menetes pelan, jatuh ke tanah setiap beberapa langkah. Darah segar. Dan jauh di belakangnya, terpisah dari rombongan utama, Ki Sura berdiri diam di tempat Ageng tadi terjatuh. Ia tidak mengikuti rombongan ke sungai. Ia berjongkok, menyentuh tanah lumpur bekas jatuhnya Ageng. Jari kurusnya menyapu noda darah yang tertinggal. Ki Sura menjilat darah itu dari ujung jarinya. Matanya yang kelam menyala seketika. Darah panas. Seringai Ki Sura melebar, mengerikan di bawah sorotan cahaya bulan yang sempat mengintip. Dan ada rasa emas di dalamnya. Kau tidak ke sungai, nak. Kau masih di sini. Ki Sura memutar pendulum hitamnya. Batu itu berputar liar, lalu menunjuk lurus ke arah semak-semak tempat Ageng baru saja menghilang. Sang dukun tidak berteriak memanggil pasukannya. Ia ingin tangkapan ini untuk dirinya sendiri. Dengan langkah senyap bagai kucing, ia mulai bergerak, mengikuti aroma darah dan emas yang ditinggalkan si pemuda cacat. Malam semakin larut, dan permainan kucing tikus ini baru saja memasuki babak yang paling mematikan. Suara gemuruh air terjun gema terdengar seperti ribuan kuda yang berlari di atas langit, menghantam bumi dengan kekuatan yang mampu meremukkan tulang. Disinilah Ageng berakhir, terpojok di sebuah ceruk gua sempit yang tersembunyi tepat di balik tirai air raksasa yang jatuh. Udara di sini basah, dingin, dan menusuk tulang, dipenuhi kabut abadi yang membuat pandangan menjadi buram. Suara bising air terjun itu memekakan telinga, namun bagi Ageng, itu adalah selimut pelindung. Gemuruh itu menyembunyikan detak jantungnya yang tak beraturan dan isak tangis tertahannya. Ageng menurunkan gentong tanah liat itu dengan sangat hati-hati ke atas lantai batu yang licin berlumut. Tangannya gemetar hebat, bukan lagi karena lelah, tapi karena hipotermia mulai menggerogoti sisa tenaganya. Pakaiannya basah kuyup, menempel pada kulit seperti lapisan es. Bibirnya membiru, gigi-giginya beradu kalt, tanpa bisa dikendalikan. Ia mengintip ke dalam gentong. Air di dalamnya berguncang hebat selama perjalanan tadi. Nimas tampak terombang-ambing. Cahaya emasnya meredup drastis hingga nyaris padam, seperti bara api terakhir di tungku yang kehujanan. Ikan itu tidak bergerak lincah lagi. Ia mengambang miring, matanya terpejam separuh. Nimas, panggil Ageng. Suaranya hilang di telan gema air terjun. Ia mendekatkan wajahnya ke permukaan air gentong. Bertahanlah. Di sini aman. Dingin, tapi aman. Ageng merogoh saku celananya, mencari sisa pelet makanan ikan, tapi hancur menjadi bubur basah. Ia mendesah putus asa. Ia gagal. Ia bukan pelindung yang baik. Ia hanya menyeret makhluk suci ini ke dalam penderitaan pelarian yang kotor. Apa gunanya aku? Batin Ageng, memukul kepalanya sendiri dengan kepalan tangan. Aku hanya membawa sial. Benar kata warga desa, aku ini magnet bencana. Seharusnya aku biarkan kau di sungai itu. Mungkin kau sudah mati, tapi setidaknya kau mati tenang, bukan dikejar-kejar orang gila seperti ini. Rasa benci pada diri sendiri, perasaan yang selalu menjadi hantu masa lalunya, kini bangkit lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Ageng merasa kerdil. Di hadapan alam yang ganas dan nasib yang kejam, ia hanyalah ranting kering yang siap dipatahkan. Namun, di tengah ratapan batinnya, sebuah sensasi aneh menyergap tengkuknya. Bulu kuduknya berdiri serentak. Suara gemuruh air terjun tiba-tiba terasa berbeda. Seolah ada lapisan suara lain yang menyusup di antaranya. Bukan suara alam, tapi suara gending. Senandung mantra Jawa kuno yang dilantunkan dengan nada rendah, berdengung, melawan frekuensi suara air. Ageng menoleh kaku ke arah mulut gua, ke arah tirai air yang memisahkan mereka dari dunia luar. Bayangan hitam muncul di balik tirai air yang putih berbuih. Sosok itu tidak basah. Air terjun seolah membelah diri, memberi jalan bagi sosok itu untuk melangkah masuk tanpa tersentuh setetes pun air. Itu Ki Sura. Dukun tua itu berdiri di ambang gua, kering kerontang. Tongkat komandonya dihentakkan ke tanah batu. Tak, suaranya tajam. Entah bagaimana bisa terdengar jelas menembus bisingnya air terjun. Matanya yang kelam menyapu ruangan gua,
lalu terkunci pada gentong tanah liat di samping Ageng. Seringai lebar yang mengerikan terukir di wajah keriputnya, memperlihatkan gigi-gigi hitam yang seperti paku berkarat. Tikus kecil. Suara Ki Sura tidak keras, tapi bergema langsung di dalam kepala Ageng, sebuah teknik klinik tingkat tinggi. Kau pandai mencari lubang, tapi kau lupa, ular selalu tahu di mana tikus bersembunyi. Ageng mundur. Punggungnya menabrak dinding gua yang dingin dan berlendir. Ia merentangkan kedua tangannya, melindungi gentong Nimas dengan tubuhnya yang ringkih. "Pergi!" teriak Ageng. Suaranya serak dan pecah. "Ini bukan milikmu. Dia bukan milik siapa-siapa." Ki Sura tertawa. Tawanya kering, seperti gesekan daun bambu. Ia melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya menekan mental Ageng. Pendulum batu hitam di lehernya berayun-ayun hipnotis. "Milik siapa?" Ki Sura mendecih jijik. "Kau pikir wahyu keraton langit itu pantas dimiliki oleh cacat sepertimu? Lihat dirimu, nak, wajahmu separuh iblis. Kakimu pincang. Kau itu sampah masyarakat. Kau pikir dewa menjatuhkan emas itu untukmu? Kau hanya kurir. Kau hanya wadah sementara." Kata-kata itu menghujam jantung Ageng lebih sakit daripada pisau belati. Itu adalah kebenaran yang selama ini ia takutkan. Bahwa ia memang tak pantas. Bahwa ia hanya kebetulan lewat. "Serahkan," perintah Ki Sura, mengulurkan tangannya yang kurus seperti cakar elang. Jari-jarinya dihiasi cincin-cincin akik besar yang berenergi gelap. "Serahkan sebelum aku mengubahmu menjadi debu." Ikan itu butuh tuan yang kuat. Tuan yang mengerti cara menggunakan kekuatannya untuk menguasai dunia, bukan tuan bodoh yang memberinya makan pelet murah. Tidak. Ageng menyambar sebuah batu kali sebesar kepalan tangan dari lantai gua. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, siap melempar. "Langkahi dulu mayatku." Mata Ki Sura menyipit. Anak bodoh. Menantang siluman dengan batu kali. Ki Sura menghentakkan tongkatnya lagi. Kali ini, ujung tongkat itu memancarkan kilatan cahaya merah darah. SRRT. Sebuah energi tak kasat mata melesat, menghantam pergelangan tangan Ageng. "Ah!" Ageng menjerit kesakitan. Tangannya terasa seperti disengat ribuan lebah api. Batu di tangannya terlepas, jatuh menimpa kakinya sendiri. Tubuhnya terlempar ke samping, menghantam dinding gua dengan keras. Ageng terkapar, napasnya tersengal. Rasa sakit melumpuhkan saraf motoriknya. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ada batu raksasa yang menindih dadanya. Mantra penindih. Ki Sura tidak main-main. Sang dukun melangkah santai melewati tubuh Ageng yang tak berdaya, menuju gentong tanah liat yang kini tak bertuan. "Sayang sekali," gumam Ki Sura, menatap ke dalam gentong. Airnya keruh. Energinya lemah. "Kau menyiksanya, nak. Tapi tenang saja, Nimas Ratu, di tanganku, kau akan kubuat bersinar abadi. Meskipun harus kuawetkan dalam minyak pusaka." Ki Sura memasukkan tangannya ke dalam gentong. "Jangan sentuh dia," teriak Ageng. Air mata frustrasi mengalir deras di pipinya yang kotor oleh lumpur dan darah. Ia mencoba merangkak, menyeret tubuhnya dengan dagu dan siku, tapi mantra itu terlalu kuat. "Jangan." Tangan kotor Ki Sura menyentuh air. Ujung jarinya menyentuh sisik Nimas. Saat itulah, keajaiban dan bencana terjadi bersamaan. Air di dalam gentong itu mendidih seketika. Bukan karena panas api, tapi karena penolakan energi yang dahsyat. Cahaya emas yang tadinya redup tiba-tiba meledak terang, menyilaukan mata, memenuhi seluruh rongga gua dengan sinar yang menusuk. Blar! Gentong tanah liat itu pecah berkeping-keping. Air tumpah ruah ke lantai gua, membawa serta tubuh Nimas yang terlempar keluar. Ki Sura terlonjak mundur. Tangannya melepuh merah seolah baru saja mencelupkan tangan ke kawah gunung berapi. Ia menjerit kaget, bukan kesakitan, tapi kaget karena tolakan energi itu. "Kurang ajar," umpat Ki Sura, memegangi tangannya yang berasap. "Energi liar." Di lantai gua yang basah, di antara pecahan tembikar, Nimas menggelepar. Tapi ia tidak menggelepar seperti ikan yang sekarat.
Tubuhnya diselimuti cahaya putih yang menyilaukan, semakin lama semakin membesar. Bentuk tubuhnya mulai kabur, meregang, berubah. Siripnya memanjang menjadi lengan, ekornya membelah menjadi kaki. Ageng menatap dengan mata terbelalak, melupakan rasa sakitnya. Waktu seolah berhenti. Suara air terjun menjauh. Di depannya, di lantai gua yang dingin itu, sosok ikan mas itu lenyap. Dan sebagai gantinya, tergeletak sosok seorang wanita muda. Ia telanjang, namun tertutup oleh rambutnya yang hitam panjang menjuntai hingga kaki dan selimut cahaya emas yang perlahan memudar. Kulitnya putih pucat seperti pualam, bersinar di kegelapan gua. Wajah itu adalah definisi dari kecantikan yang fana dan abadi sekaligus. Wanita itu membuka matanya. Mata yang sama. Mata bening bulat yang penuh kasih. Ia menatap Ageng, lalu menatap Kisura dengan sorot kemarahan yang agung. Suara wanita itu terdengar, bukan lewat telepati, tapi suara fisik yang nyata. Merdu, namun mengandung gema ombak laut selatan yang mematikan. Kau berani menyentuh sisiku dengan tangan yang penuh darah. Kisura, untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh dosa, terlihat ketakutan. Ia mundur selangkah, tongkatnya gemetar. Siluman. Desis Kisura, antara takjub dan ngeri. Jadi benar, kau adalah Dewi. Ageng hanya bisa ternganga. Dunianya jungkir balik. Ikan kecil yang ia beri makan remah ubi, kini berdiri, atau terbaring setengah duduk, di hadapannya sebagai sosok yang begitu agung. Tapi Ageng juga melihat sesuatu yang lain. Di kaki wanita itu, di bagian pergelangan kakinya, ada bekas jaring merah yang melilit. Luka. Transformasi ini dipaksakan. Nimas berubah wujud bukan karena ingin, tapi karena gentongnya pecah dan ia harus membela diri. Energinya tidak stabil. Wanita itu mencoba berdiri, tapi ia goyah. Ia jatuh kembali ke lantai batu. Wajahnya meringis kesakitan. Ini kesempatan Kisura. Rasa takut dukun itu hilang, digantikan oleh keserakahan yang memuncak. Ia melihat kelemahan Dewi itu. Kau lemah di darat, Nimas Ratu. Kisura menyeringai lebar, matanya berkilat gila. Ia mengeluarkan sebuah jaring kecil dari balik jubahnya. Jaring yang ditenun dari benang sutra hitam dan rambut mayat. Dalam wujud manusia, kau lebih mudah ditangkap. Babak penentuan telah tiba. Ikan itu telah menjadi manusia. Namun ia manusia yang rapuh di sarang musuh. Dan Ageng, masih terpasung di lantai, harus menyaksikan wanita yang dicintainya akan dijaring seperti binatang buas. Udara di dalam gua itu bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena hawa jahat yang memancar dari jaring di tangan Kisura. Jaring itu tidak ditenun dari benang biasa. Serat-seratnya berwarna hitam pekat, berminyak, dan berbau anyir darah kering yang sudah tahunan. Itu adalah jaring Sengkolo, pusaka terkutuk yang dibuat dari rambut mayat orang-orang yang mati gantung diri, direndam dalam minyak pesugihan selama 7 purnama. Benda itu diciptakan untuk satu tujuan, mengikat sukma makhluk gaib dan mematikan kesaktiannya. Kisura melangkah maju dengan seringai kemenangan yang gila. Di matanya, wanita cantik yang tergeletak lemah di lantai batu itu bukanlah manusia, melainkan gumpalan emas berjalan yang akan memberinya kekayaan 7 turunan. Jangan melawan, Nimas Ratu, kekeh Kisura, suaranya serak beradu dengan gema air terjun. Jaring ini akan memelukmu erat. Sakitnya hanya sebentar, seperti dikuliti hidup-hidup, lalu kau akan menjadi milikku selamanya. Wanita jelmaan ikan itu, Nimas, mencoba menyeret tubuhnya mundur. Kaki manusianya yang baru terbentuk masih terlalu lemah, gemetar hebat di atas bebatuan tajam. Kulit putihnya lecet, darah merah merembes keluar. Ia menatap Kisura dengan mata bening yang kini berkaca-kaca karena teror. Ia bukan Dewi Perang. Ia adalah Dewi Penyembuh. Ia tidak punya taring untuk melawan kejahatan sepekat ini. Ageng. Panggil Nimas lirih. Suaranya pecah. Ia tidak memohon pada dewa di langit. Ia memanggil nama pemuda cacat yang terkapar tak berdaya di sudut gua. Mendengar namanya dipanggil dengan nada keputusasaan itu, jantung Ageng serasa diremas tangan raksasa. Di sudut gua, tubuh Ageng masih kaku terpasung mantra penindih. Otot-ototnya menjerit ingin bergerak,
Tapi sarafnya mati rasa. Ia hanya bisa melihat. Menjadi penonton dari tragedi terburuk dalam hidupnya. Bangun, bangsat, bangun. Maki Ageng pada dirinya sendiri dalam hati. Kau janji akan melindunginya. Kau janji. Apakah kau akan membiarkan tangan kotor itu menajiskan dia? Apakah kau rela dia dijadikan pajangan di rumah dukun sialan ini? Air mata amarah mengalir dari sudut mata Ageng, bercampur dengan debu gua. Ia memusatkan seluruh sisa tenaganya, seluruh nalurinya, pada ujung jari tangannya. Ia membayangkan api. Api yang dulu membakar wajahnya. Api yang menghancurkan hidupnya. Kali ini, ia memanggil api itu kembali. Bukan untuk membakar kulit, tapi untuk membakar mantra yang membelenggunya. Bergeraklah. Sementara itu, Ki Sura sudah bosan bermain-main. Ia mengangkat jaring hitam itu tinggi-tinggi. Mulutnya komat-kamit merapal mantra pengunci. Kembalilah ke wujud aslimu, wahai siluman. Jadilah binatang peliharaanku. Sreet. Ki Sura melempar jaring itu. Gerakannya cepat dan akurat. Jaring itu melayang di udara seperti jubah kematian, lalu jatuh menimpa tubuh Nimas yang tak berdaya. Aarg! Jeritan Nimas membelah kebisingan air terjun. Jeritan itu begitu menyayat hati, penuh rasa sakit yang tak terbayangkan. Saat benang-benang hitam itu menyentuh kulit putihnya, asap berbau daging hangus mengepul. Ces! Ageng melihat dengan mata terbelalak ngeri. Jaring itu membakar kulit Nimas. Cahaya emas yang menyelimuti tubuh wanita itu berkedip-kedip kacau, lalu meredup paksa. Sihir hitam jaring itu menekan kodrat alam, memaksa wujud manusia itu runtuh. Tubuh Nimas mengejang hebat. Kaki jenjangnya menyatu kembali. Kulit putihnya mengeras dan bersisik kasar. Lengan halusnya memendek, tertarik masuk menjadi sirip. Wajah cantiknya yang penuh air mata perlahan memanjang, kehilangan fitur manusianya. Dalam hitungan detik, wanita jelita itu lenyap. Di lantai gua, terperangkap dalam lilitan jaring hitam yang mengetat, kini menggelepar seekor ikan mas besar. Tapi ia tidak lagi berkilau indah. Sisiknya kusam, beberapa terlepas akibat gesekan jaring kasar. Ia bukan lagi dewi. Ia adalah binatang tangkapan yang tak berdaya. Ikan itu membuka mulutnya, mengap-mengap mencari udara. Matanya menatap Ageng dengan sorot yang meredup. Tolong! Pemandangan itu mematahkan sesuatu di dalam jiwa Ageng. Rasa takutnya lenyap. Rasa rendah dirinya hangus. Yang tersisa hanyalah kegilaan murni. Jangan sakiti dia, ah! Teriakan Ageng meledak bersamaan dengan putusnya mantra penindih itu. Kekuatan kehendaknya, didorong oleh cinta yang melampaui logika, berhasil mendobrak dinding gaib Ki Sura. Ageng bangkit. Ia tidak peduli kakinya yang pincang. Ia tidak peduli tulang rusuknya yang nyeri. Ia menerjang maju seperti banteng terluka. Ki Sura yang sedang sibuk menarik tali jaring, terkejut setengah mati. Ia tidak menyangka pemuda cacat yang ia anggap sampah bisa lepas dari mantra tingkat tinggi. Sebelum dukun tua itu sempat mengangkat tongkatnya, tubuh Ageng sudah menubruknya. Brak! Keduanya jatuh berguling di lantai gua yang keras. Ageng tidak bertarung seperti pendekar. Ia bertarung seperti orang gila. Ia memukul wajah Ki Sura dengan tangan kosong, mencakar, bahkan menggigit lengan dukun itu. Semua rasa hormat pada orang tua sudah hilang. Di hadapannya bukan manusia, melainkan iblis yang harus dimusnahkan. Lepaskan dia. Lepaskan. Raung Ageng sambil memukulkan kepalan tangannya ke dada Ki Sura. Anak setan. Ki Sura meludah darah. Ia memukul balik menggunakan gagang tongkatnya, menghantam pelipis Ageng. Duk! Darah segar mengucur dari pelipis Ageng, menutupi separuh pandangannya. Pandangannya berkunang-kunang, tapi cengkeramannya di kerah jubah Ki Sura tidak lepas. Ia melihat jaring yang membungkus Nimas tergeletak tak jauh dari mereka. Ikan itu diam, tak bergerak. Apakah dia mati? Ketakutan bahwa Nimas mati memberi Ageng tenaga ekstra. Ia menendang perut Ki Sura dengan kaki kirinya yang cacat, sebuah tendangan putus asa yang untungnya telak mengenai ulu hati. Ugh! Ki Sura terbatuk, cengkeramannya melemah. Ageng memanfaatkan kesempatan itu. Ia berguling menjauh,
merangkak cepat menuju bungkusan jaring itu. Ia menyambar jaring yang berisi Nimas, mendekapnya erat ke dada. Baunya anyir dan menusuk tulang, tapi ia bisa merasakan detak jantung lemah dari balik sisik dingin itu. Masih hidup. Ageng mencoba berdiri, tapi Kisura sudah bangkit kembali. Wajah dukun itu merah padam karena amarah. Matanya menyala jahat. Ia mengangkat tongkatnya, dan kali ini, ujung tongkat itu berubah menjadi belati tajam. Kau memilih mati, cacat, geram Kisura. Baiklah, aku akan mengambil ikannya dari mayatmu. Kisura melangkah maju, menutup jalan keluar gua. Di belakang Ageng hanya ada dinding batu buntu. Di kirinya, tebing curam menuju kolam air terjun yang bergolak ganas di bawah sana. Ketinggiannya puluhan meter. Jatuh ke sana sama saja bunuh diri. Bebatuan tajam di dasar air terjun siap mencabik tubuh manusia. Ageng mundur selangkah, mendekati bibir tebing gua. Cipratan air terjun membasahi punggungnya. Ia menatap Kisura, lalu menatap bungkusan jaring di pelukannya. Nimas di dalam sana sangat lemah. Jika ia tetap di sini bertarung, Kisura pasti menang. Dukun itu punya senjata dan ilmu. Ageng hanya punya badan rusak. Tapi Nimas adalah ikan. Air adalah rumahnya. Sebuah ide gila melintas di benak Ageng. Ide yang lahir dari keputusasaan paling kelam. Kau menginginkannya? Tanya Ageng. Napasnya memburu, darah menetes dari dagunya. Ia mundur lagi. Tumitnya kini menggantung di bibir jurang. Kisura berhenti. Waspada. Serahkan baik-baik, dan aku ampuni nyawamu. Ageng tersenyum. Senyum miring di wajahnya yang separuh rusak tampak mengerikan namun heroik. Ibuku bilang. Bisik Ageng, lebih pada dirinya sendiri. Rezeki yang dipaksakan akan membawa petaka. Ageng menatap bungkusan jaring itu. Tahan napasmu, Nimas. Kita akan terbang. Jangan, teriak Kisura saat menyadari niat Ageng. Terlambat. Ageng memutar tubuhnya dan melompat. Ia tidak melompat ke arah Kisura. Ia melompat mundur. Ke belakang. Ke dalam kekosongan. Ke dalam gemuruh air terjun yang mematikan. Wuhus. Tubuh Ageng dan Nimas melayang di udara, ditelan oleh kabut putih dan tirai air raksasa. Tidak. Kisura berlari ke tepian, mencoba menggapai, tapi tangannya hanya menangkap udara kosong. Tubuh Ageng jatuh meluncur deras ke bawah, menghantam permukaan air kolam yang bergolak. Biur, dingin, gelap, dan sakit. Air dingin menusuk masuk ke dalam pori-pori. Arus deras memutar-mutar tubuh Ageng seperti boneka kain. Ia mendekap jaring itu sekuat tenaga, tidak membiarkannya lepas meski paru-parunya serasa mau meledak. Ia tenggelam ke dalam kedalaman sunyi yang hitam, meninggalkan Kisura yang meraung murka di atas sana karena kehilangan harta terbesarnya. Di dalam kegelapan air yang bergolak itu, Ageng merasa kesadarannya memudar. Ia siap mati. Ia sudah menyelamatkan Nimas dari tangan dukun itu. Tugasnya selesai. Namun, di dalam jaring hitam yang terendam air itu, sesuatu mulai bersinar lagi. Redup, tapi pasti. Sentuhan air murni air terjun mulai melawan mantra minyak mayat pada jaring itu. 1 detik sebelum mata Ageng terpejam selamanya, ia melihat cahaya emas itu berpendar, menerangi dasar sungai yang kelam. Takdir belum selesai bermain. Dunia Ageng kini hanyalah sunyi dan biru tua. Suara gemuruh air terjun yang tadinya memekakan telinga kini terdengar tumpul dan jauh, seperti dengungan lebah di dalam toples kaca. Tubuhnya melayang tanpa bobot, diseret arus bawah air yang berputar lambat namun mematikan. Dingin. Rasa dingin itu bukan lagi menusuk kulit, tapi sudah menyusup ke dalam sumsum tulang, membekukan darah, dan mematikan saraf rasa sakit. Ageng tidak lagi merasakan perih di pelipisnya atau ngilu di kaki cacatnya. Ia merasa damai. Inikah kematian, Mak? Batinnya bertanya pada kegelapan. Rasanya ringan. Tidak ada api di sini. Tidak ada tatapan jijik orang desa. Paru-parunya mulai berteriak meminta udara. Sebuah refleks naluri purba yang sia-sia. Tapi Ageng tidak melawan. Ia membiarkan sisa napas terakhirnya keluar dalam bentuk gelembung-gelembung perak yang meliuk naik ke permukaan.
Tangannya yang kaku masih memeluk jaring hitam itu, sebuah pelukan terakhir yang setia hingga ajal. Namun, di kedalaman yang kelam itu, terjadi perang tak kasat mata. Jaring sengkolo buatan Kisura, yang ditenun dengan kebencian dan minyak mayat, kini berhadapan dengan musuh alaminya. Air murni, air terjun Gema yang belum terjamah dosa manusia. Air pegunungan itu memiliki sukmanya sendiri. Ia menolak kenajisan. SSSHH. Terdengar suara mendesis di dalam air, seperti besi panas dicelupkan ke minyak. Benang-benang hitam jaring itu mulai berasap, melepaskan residu minyak kotor yang hitam pekat. Sihir pengikat itu luntur. Ikatan simpul mati yang dibuat dengan mantra jahat perlahan mengendur, tak mampu menahan kesucian air yang terus membasuhnya. Di dalam lilitan yang melonggar itu, Nimas membuka matanya. Mata itu menyala. Bukan lagi cahaya redup ikan sekarat, melainkan pendar emas terang benderang yang menembus kegelapan sungai. Nimas merasakan belenggunya patah. Ia merasakan elemennya, air, memeluknya kembali, memberinya kekuatan yang sempat dicuri di daratan. Kerak, jaring hitam itu putus total, hancur menjadi serpihan debu hitam yang langsung hanyut disapu arus. Nimas bebas. Tubuh ikannya bersinar menyilaukan, lalu memudar dan memanjang. Di dalam air, transformasi itu terjadi dengan anggun dan tanpa rasa sakit. Sirip berubah menjadi lengan pualam, ekor membelah menjadi kaki jenjang yang menari di dalam air, dan sisik emas itu meleleh menjadi selendang sutra yang melayang-layang membungkus tubuh manusianya. Sang Dewi telah kembali. Ia menoleh ke arah Ageng. Pemuda itu sudah tidak bergerak. Tubuhnya mulai tenggelam semakin dalam menuju dasar sungai berbatu. Matanya terpejam, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Wajah Dewi itu dipenuhi kepanikan yang sangat manusiawi. Ia tidak berenang. Ia melesat. Gerakannya membelah air lebih cepat dari anak panah, meninggalkan jejak buih cahaya di belakangnya. Ia menyambar pinggang Ageng, menarik tubuh kurus itu ke dalam pelukannya. Di kedalaman sungai yang dingin, Dewi itu menangkup wajah Ageng dengan kedua tangannya yang hangat. Ia menatap wajah rusak itu, wajah yang rela hancur demi melindunginya. Tanpa ragu, Nimas menempelkan bibirnya ke bibir Ageng yang membiru. Bukan ciuman nafsu, melainkan ciuman kehidupan. Ia meniupkan napasnya sendiri, udara suci yang tersimpan di paru-paru kedewiannya, memaksanya masuk ke dalam paru-paru Ageng yang penuh air. Cahaya emas mengalir dari mulut Nimas ke mulut Ageng, merambat ke leher, dada, hingga ke jantung yang nyaris berhenti berdetak. Duk-duk. Jantung Ageng merespons. Ada sentakan kehidupan. Nimas tersenyum dalam air. Air matanya menyatu dengan sungai. Ia memeluk Ageng erat-erat, lalu menghentakkan kakinya. Mereka meluncur naik, menembus permukaan air menuju udara bebas. Biaar. Kepala mereka menyembul ke permukaan. Malam menyambut mereka dengan langit bertabur bintang yang bersih. Jauh dari kabut hutan tempat Kisura berada. Arus sungai telah membawa mereka jauh ke hilir, ke sebuah tepian sungai landai yang berpasir putih dan dikelilingi bunga bakung liar. Nimas menyeret tubuh Ageng ke tepian pasir. Tenaganya luar biasa besar untuk ukuran tubuh wanitanya yang ramping. Ia membaringkan Ageng di atas pasir yang lembut, menjauh dari jilatan air sungai. Bangun, bisik Nimas. Suaranya serak basah. Ia menepuk pipi Ageng yang dingin. Kumohon, bangun. Kau bilang kau penjagaku. Penjaga tidak boleh tidur. Ageng diam. Dadanya tidak bergerak. Nimas meletakkan telapak tangannya di dada kiri Ageng, tepat di atas jantung. Cahaya emas kembali memancar dari telapak tangannya, hangat dan menenangkan. Kembalilah, perintah Nimas, kali ini dengan nada agung seorang ratu, namun bergetar oleh cinta. Aku perintahkan darahmu mengalir. Aku perintahkan napasmu kembali. Kau tidak diizinkan mati sebelum aku. Uhuk. Tubuh Ageng tersentak hebat. Ia memiringkan badan dan memuntahkan air sungai dari mulutnya. Huk. Uhuk. Uhuk. Napasnya tersengal-sengal rakus. Menghirup udara malam seolah itu adalah makanan terlezat di dunia. Rasa perih membakar kerongkongannya. Paru-parunya terasa meledak. Tapi itu adalah rasa sakit terbaik. Itu rasa sakit kehidupan. Ageng jatuh terlentang kembali, menatap langit. Pandangannya buram, berputar-putar.
Aku di surga? Gumamnya lirih. Suaranya parau. Belum, jawab sebuah suara lembut di sampingnya. Surga menolakmu karena kau terlalu keras kepala. Ageng menoleh perlahan. Matanya melebar. Di sampingnya, duduk bersimpuh wanita itu. Nimas. Ia nyata. Ia bukan bayangan di dinding, bukan ikan di dalam gentong. Ia adalah wanita dengan kulit seputih susu, rambut hitam basah yang menempel di punggung, dan mengenakan kain selendang emas yang melili tubuhnya secara ajaib. Wajahnya diterangi cahaya rembulan, membuatnya tampak begitu cantik hingga menyakitkan mata. Tapi yang membuat Ageng terpaku bukanlah kecantikannya, melainkan tatapannya. Tatapan itu penuh dengan rasa syukur, kelegaan, dan sesuatu yang lebih dalam, cinta. Nimas mengulurkan tangannya, menyentuh luka robek di pelipis Ageng akibat pukulan tongkat Kisura. Sakit? Tanyanya lembut. Ageng menggeleng kaku, meski sebenarnya kepalanya berdenyut hebat. Kau bebas. Karena kau, jawab Nimas. Ia tersenyum, dan senyum itu seolah menerangi seluruh tepian sungai. Kau melompat. Kau gila, Ageng. Benar-benar gila. Ageng mencoba bangun, duduk dengan susah payah. Ia melihat sekeliling. Tempat ini asing, tenang. Tidak ada suara anjing pemburu. Tidak ada bau asap obor. Hanya ada suara jangkrik dan aliran sungai yang lembut. Di mana Kisura? Tanya Ageng waspada. Naluri ketakutannya masih tersisa. Jauh, jawab Nimas. Matanya menatap ke arah hulu sungai dengan dingin. Air terjun itu menghapus jejak kita. Dia tidak akan bisa melacakmu lagi. Bau darahmu sudah dicuci bersih oleh sungai. Dan bau emasku. Nimas menatap tubuhnya sendiri yang kini meredupkan cahayanya menjadi kulit manusia biasa. Sudah kusembunyikan di dalam wujud fana ini. Ageng menatap kaki Nimas. Dua kaki manusia yang sempurna. Tidak ada lagi sirip. Tidak ada lagi jaring. Kau tidak bisa kembali jadi ikan, tanya Ageng polos. Ada nada kekhawatiran di sana. Maksudku, kau akan terjebak jadi manusia sepertiku? Menjadi lemah. Nimas tertawa kecil. Suara tawanya seperti lonceng perak. Aku bisa menjadi apa saja yang aku mau sekarang, Ageng. Tapi untuk saat ini, aku ingin menjadi manusia. Aku ingin merasakan tanah di kakiku. Aku ingin merasakan angin di kulitku. Dan aku ingin bicara padamu tanpa harus lewat mimpi. Nimas mendekat, meraih tangan Ageng. Tangan yang kasar, kapalan, dan penuh luka parut. Ia menggenggamnya erat. Tidak peduli pada perbedaan tekstur kulit mereka. Dulu, aku dikutuk karena melanggar aturan langit. Aku jatuh ke bumi, terluka, dan menunggu mati. Ucap Nimas pelan, matanya berkaca-kaca. Tapi ternyata takdir menjatuhkanku di depanmu bukan untuk mati, tapi untuk ditemukan. Ageng menunduk, menatap tautan tangan mereka. Ia merasa kotor. Ia merasa tangannya yang penuh bekas luka bakar tidak pantas menggenggam tangan sehalus itu. Aku cacat, Nimas, bisik Ageng, suaranya retak. Lihat aku, wajahku hancur, kakiku pincang, aku miskin. Aku tidak punya apa-apa selain gubuk yang sudah jadi abu. Kau Dewi, kau pantas mendapatkan pangeran, bukan monster. Nimas melepaskan tangan Ageng, lalu dengan lembut menangkup wajah Ageng dengan kedua tangannya. Ia memaksa Ageng menatap matanya. Dengar aku, ucap Nimas tegas. Pangeran di istana sana mungkin punya wajah tampan, tapi mereka akan membiarkanku mati di jaring itu demi permata. Kau melompat ke jurang demi aku. Di mata semesta, Ageng, jiwamu lebih emas daripada seluruh harta di kayangan. Nimas mendekatkan wajahnya, lalu mengecup kening Ageng. Tepat di perbatasan antara kulit sehat dan kulit bekas luka bakar. Ser. Sensasi hangat menjalar dari kecupan itu. Bukan sihir penyembuh fisik, tapi sihir penyembuh sukma. Rasa rendah diri yang selama 10 tahun membelenggu Ageng perlahan luruh, digantikan oleh harga diri yang baru. Ia diterima sepenuhnya. Sekarang istirahatlah, bisik Nimas. Malam ini kita aman. Besok kita mulai hidup yang baru.
Hidup di mana kau tidak perlu lari lagi. Ageng merebahkan dirinya kembali di pasir. Kelelahan luar biasa akhirnya menang. Namun kali ini, ia tidak tidur dengan ketakutan. Ia tidur di bawah atap langit, di samping wanita tercantik di dunia yang memegang tangannya. Suara aliran sungai terdengar seperti nyanyian pengantar tidur, menjanjikan bahwa badai telah berlalu. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing, membawa cahaya matahari yang hangat, bukan api yang membakar. Penebusan telah dimulai. Bukan hanya untuk Nimas yang bebas dari kutukan jaring, tapi juga untuk Ageng yang bebas dari kutukan rasa bencinya pada diri sendiri. Kembali ke tebing air terjun Gema, suasana tidak hening, melainkan dipenuhi oleh raungan kemarahan yang memantul di dinding-dinding batu basah. Ki Sura berdiri di bibir jurang, menatap kegelapan air yang bergolak di bawah sana dengan mata nyalang. Urat-urat lehernya menonjol, napasnya memburu seperti kerbau gila. Ia baru saja kehilangan harta karun terbesarnya. Ikan emas jelmaan Dewi itu hilang, dibawa mati oleh si pemuda cacat, begitu pikirnya. Namun, bukan kehilangan itu yang membuatnya gemetar. Ada sesuatu yang lain. Malam itu, hutan larangan seolah bangun dari tidurnya. Pohon-pohon tua yang selama ini dia menyaksikan ritual pesugihan Ki Sura, kini mulai berbisik. Angin menderu membawa suara-suara aneh. Suara arwah-arwah penasaran yang selama ini diikat oleh mantra sang dukun dalam jaring Sengkolo. Karena jaring itu telah hancur lebur di dasar sungai, sukma-sukma yang terperangkap di dalamnya kini bebas. Dan mereka marah. Siapa di sana? Hardi Ki Sura memutar tubuhnya liar. Tongkat saktinya diacungkan ke segala arah. Jangan coba-coba menggangguku. Aku tuan kalian. Tidak ada jawaban. Hanya ada gema tawa anak kecil yang menyayat hati, lalu tangisan wanita tua, lalu geraman harimau. Suara-suara itu berputar di sekeliling Ki Sura, semakin lama semakin rapat, menekan gendang telinganya hingga berdenging sakit. Uung, uung. Ki Sura merasakan kepalanya pening. Mantra pelindung dirinya retak. Ia telah menggunakan terlalu banyak energi jahat malam ini, dan sekarang, tanpa tumbal untuk menyeimbangkannya, energi gelap itu berbalik arah menyerang tuannya. Hukum alam tidak bisa ditipu selamanya. Keserakahan adalah api. Jika tidak ada lagi yang dibakar, ia akan membakar wadahnya sendiri. Tiba-tiba, pendulum batu hitam di leher Ki Sura, benda keramat sumber kekuatannya, bergetar hebat. Panas. Sangat panas. Arg! Ki Sura menjerit, mencoba melepaskan kalung itu. Tapi terlambat. Batu itu meledak di dadanya. Duar. Ledakan kecil itu tidak membunuh fisiknya, tapi menghancurkan sukma kewarasannya. Cahaya merah menyala di matanya, lalu padam seketika, meninggalkan tatapan kosong yang hampa. Ki Sura jatuh berlutut, mencakar-cakar tanah lumpur. Bayangan-bayangan mengerikan mulai menari di pelupuk matanya, bayangan dosa-dosanya sendiri yang datang menagih hutang. Emas, di mana emasku? Racau Ki Sura, suaranya berubah menjadi cicitan tikus ketakutan. Ia merangkak menjauh dari tebing, menabrak pohon, jatuh, lalu bangkit lagi dengan tawa yang tidak wajar. Ikan cantik, sini, sini. Malam itu, sang dukun sakti yang ditakuti seluruh desa berakhir menjadi orang gila yang tersesat di rimba. Ia tidak lagi mengenali jalan pulang. Ia dikutuk untuk mengelilingi hutan selamanya, mencari sesuatu yang tidak akan pernah ia temukan, ditemani oleh hantu-hantu yang dulu ia perbudak. Kejahatan telah memakan tuannya sendiri, menyisakan raga kosong yang gentayangan tanpa arah. Sementara itu, jauh di hilir sungai, di sebuah lembah tersembunyi yang belum terjamah peta manusia, matahari pagi menyapa dengan kehangatan yang berbeda. Ageng terbangun di atas dipan bambu sederhana yang baru ia buat 2 hari lalu. Gubuk barunya ini jauh lebih kecil dari yang dulu, hanya terbuat dari anyaman daun kelapa dan batang kayu hanyut, berdiri di tepi muara sungai yang tenang. Namun, bagi Ageng, ini adalah istana. Ia menggeliat, dan untuk kesekian kalinya, ia terkejut karena tidak merasakan nyeri menusuk tulang di kaki kirinya. Kakinya masih cacat, masih bengkok dan mengecil, tapi rasa sakitnya telah dicabut hingga ke akar. Ia bisa berjalan tanpa menyeret kaki terlalu parah. Bahkan kini ia bisa memanjat pohon kelapa rendah untuk memetik buah muda. Ageng melangkah keluar gubuk. Pemandangan di depannya membuatnya menahan napas,
Meski ia sudah melihatnya setiap hari sejak mereka tiba di sini. Tanah di sekitar gubuk, yang tadinya hanyalah pasir tandus dan semak berduri, kini telah berubah menjadi kebun surga. Tanaman ubi jalar tumbuh subur dengan daun-daun lebar yang hijau pekat. Pohon pisang berbuah lebat dengan sisir-sisir yang gemuk. Bunga-bunga liar berwarna-warni memagari halaman, mengundang kupu-kupu dan lebah madu untuk berpesta. Dan di tengah kebun itu, berdiri Nimas. Wanita itu mengenakan kain sarung sederhana yang ditenun ageng dari serat nanas hutan. Rambut hitamnya digelung asal-asalan, menampakkan leher jenjangnya yang putih. Ia sedang menyiram tanaman dengan air sungai menggunakan batok kelapa. Setiap kali air dari tangannya menyentuh tanah, tanaman di sekitarnya tampak bergoyang senang, seolah menyerap berkah kehidupan yang melimpah. Ageng bersandar di tiang gubuk, mengamati pemandangan itu dengan hati yang penuh sesak oleh rasa syukur. Dulu aku berpikir Tuhan membenciku, batin Ageng, matanya berkaca-kaca. Aku mengutuk wajahku, kakiku, nasibku. Tapi ternyata, semua rasa sakit itu adalah jalan setapak yang menuntunku ke sini. Jika aku tidak dibakar api, aku tidak akan lari ke hutan. Jika aku tidak ke hutan, aku tidak akan menemukanmu di sungai. Takdir itu sungguh misteri yang lucu. Nimas menoleh, menyadari Ageng sedang mengamatinya. Ia tersenyum. Wajahnya berseri-seri di bawah sinar matahari pagi. Kecantikannya di wujud manusia kini tidak lagi menyilaukan dan menakutkan seperti saat transformasi di gua, melainkan kecantikan yang hangat, membumi, dan menenangkan. Kau melamun lagi, Kang Mas? Goda Nimas. Panggilan, Kang Mas, kakak laki-laki. Dari bibirnya terdengar seperti musik terindah di telinga Ageng. Ageng tertawa kecil, berjalan menghampiri. Hanya memastikan ini bukan mimpi. Kalau ini mimpi, aku tidak mau bangun selamanya. Nimas menyodorkan sebuah keranjang anyaman. Isinya bukan ubi atau pisang, melainkan butiran-butiran kecil berwarna kuning yang bercampur dengan pasir sungai. Emas. Sungai memberikannya lagi pagi ini, ucap Nimas santai, seolah ia baru saja menemukan kerikil biasa. Di sela-sela akar bakau. Sejak mereka tinggal di sini, sungai seolah terus memuntahkan hadiah. Bukan bongkahan besar yang mengundang tamak, tapi butiran pasir emas, mutiara sungai, atau batu akik yang indah. Cukup untuk Ageng bawa ke pasar desa seberang gunung, desa yang tidak mengenalnya, untuk ditukar dengan beras, garam, kain, dan peralatan tukang. Ageng mengambil sejumput butiran emas itu. Dulu, benda ini adalah sumber ketakutannya. Sekarang, ini hanyalah alat. Alat untuk memastikan Nimas tidak kelaparan. Alat untuk membeli kenyamanan yang pantas bagi istrinya. Ya, mereka telah menikah di hadapan alam, dengan saksi matahari dan sungai, mengucap janji setia yang jauh lebih suci daripada pernikahan mewah di gedung batu. Kita simpan untuk musim hujan, kata Ageng bijak. Ia tidak lagi silau harta. Ia tahu kekayaan sesungguhnya ada di depannya, sedang tersenyum padanya. Hari ini aku akan ke desa seberang, menjual pahatan kayu. Orang-orang di sana menyukai patung ikan buatanku. Mereka bilang patung itu membawa hoki. Ageng memang kembali memahat. Dan kali ini, karya seninya dihargai mahal. Bukan karena ia terkenal, tapi karena setiap patung yang ia buat memiliki nyawa. Bagaimana tidak? Musenya hidup bersamanya, memberinya inspirasi setiap detik. Hati-hati di jalan. Nimas mendekat, merapikan kerah baju Ageng yang lusuh tapi bersih. Jari jemarinya menyentuh pipi Ageng yang bekas terbakar. Dulu, sentuhan di area itu selalu membuat Ageng tersentak malu. Kini, ia memejamkan mata menikmatinya. Jangan pulang terlalu malam. Ikan bakar buatanmu lebih enak dari buatanku. Ageng mengecup punggung tangan Nimas. Aku akan pulang sebelum matahari tidur. Aku punya rumah untuk dipulangi sekarang. Ageng berjalan meninggalkan lembah itu, mendaki bukit menuju jalan setapak ke desa tetangga. Langkahnya ringan, punggungnya tegak. Ia tidak lagi menunduk menyembunyikan wajah. Ia menyapa burung-burung yang lewat, bersenandung kecil mengikuti irama angin. Di desa lama Ageng, kabar mulai beredar. Warga desa yang dulu mengusirnya kini hidup dalam ketakutan karena teror hantu gila di hutan, sosok Kisura yang melolong tiap malam.
Mereka mulai sadar bahwa nasib buruk desa mereka, gagal panen dan wabah tikus, mungkin adalah hukuman karena telah berbuat zalim pada seorang pemuda tak berdosa. Penyesalan selalu datang terlambat, menggerogoti hati mereka yang kelam. Tapi Ageng tidak peduli lagi. Ia tidak butuh permintaan maaf mereka. Ia tidak butuh pengakuan mereka. Penebusan baginya bukanlah diterima kembali oleh orang-orang yang membuangnya, melainkan keberanian untuk membangun dunianya sendiri yang baru. Di puncak bukit, Ageng menoleh ke belakang sekali lagi. Dari kejauhan, gubuk kecilnya terlihat seperti titik coklat di tengah hamparan hijau. Asap tipis mengepul dari tungku, tanda ada kehidupan, ada kehangatan, ada cinta yang menunggu. Masa lalu yang pahit telah hanyut di air terjun. Masa depan membentang luas, cerah, dan penuh harapan. Si buruk rupa dan sang dewi telah menemukan surga mereka, bukan di kayangan, tapi di tanah lembab yang mereka cianjur bersama. 50 tahun telah berlalu seperti kedipan mata dewa. Musim hujan dan kemarau silih berganti membasuh lembah tersembunyi itu, mengubah gubuk anyaman daun kelapa menjadi sebuah rumah panggung kayu ulin yang kokoh dan asri. Pohon-pohon buah yang dulu ditanam Ageng kini telah menjadi raksasa-raksasa teduh yang memayungi halaman. Akarnya menjalar kuat mencengkeram bumi, sekuat cinta yang tumbuh di tanah ini. Di beranda rumah, duduk seorang lelaki tua. Rambutnya telah memutih sempurna seperti kapas, kulitnya keriput termakan usia, tubuhnya kurus dan renta. Ageng, si pemuda yang dulu berlari pincang dikejar anjing pemburu, kini hanyalah kakek tua yang menghabiskan senjanya dengan memandang sungai. Napasnya terdengar berat. Hos, hos, beradu pelan dengan suara gesekan daun bambu. Matanya yang rabun menatap ke arah air yang mengalir tenang. Wajahnya yang dulu rusak separuh karena api, kini tersamarkan oleh lipatan-lipatan kerutan usia. Tidak ada lagi yang peduli mana kulit yang terbakar, mana yang dimakan tua. Semuanya sama. Semuanya adalah peta kehidupan yang telah ia jalani dengan gagah berani. Teh hangatnya, Kang Mas. Suara lembut itu masih sama. Tidak berubah sedikit pun meski setengah abad telah lewat. Nimas keluar dari dapur, membawa nampan kayu. Waktu seolah enggan menyentuhnya. Meskipun ada guratan halus di sudut matanya, tanda bahwa ia menghormati penuaan suaminya dengan menua bersamanya, ia tetap memancarkan aura kecantikan yang tak fana. Kulitnya masih bersih bercahaya, langkahnya masih seanggun tarian air. Ia meletakkan cangkir tanah liat di meja, lalu duduk bersimpuh di samping kaki Ageng, meletakkan kepalanya di pangkuan lelaki tua itu. Ageng tersenyum, tangannya yang gemetar mengelus rambut hitam Nimas yang kini mulai diselipi uban perak. Kau curang, Nimas. Suara Ageng parau, bergetar lemah. Aku sudah jadi ranting kering, tapi kau masih seperti bunga bakung yang baru mekar. Nimas terkekeh pelan, meraih tangan keriput Ageng dan menciumnya. Di mataku, kau masih pemuda nekat yang melompat ke air terjun. Jiwamu tidak pernah tua, Ageng. Jiwamu masih emas murni. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma melati yang khas, aroma kedatangan Nimas dulu. Matahari mulai tergelincir turun, mewarnai langit dengan semburat ungu dan jingga. Senja. Waktu peralihan antara siang dan malam, antara dunia nyata dan dunia sukma. Ageng merasakan dingin mulai merambat dari ujung kakinya naik ke atas. Bukan dingin yang menyakitkan seperti dulu saat ia tidur di lantai tanah. Ini adalah dingin yang damai. Dingin yang mengajak pulang. Nimas. Panggil Ageng pelan. Ya, Kang Mas. Apakah sakit saat kau berubah menjadi manusia? Tanya Ageng tiba-tiba. Pertanyaan yang ia simpan selama 50 tahun. Nimas mengangkat kepalanya, menatap mata Ageng yang mulai meredup. Sakit sekali. Rasanya seperti seluruh tulangku dipatahkan dan disusun ulang. Maafkan aku, bisik Ageng. Setitik air mata lolos dari sudut matanya yang keruh. Kau harus menahan sakit itu demi hidup dengan orang cacat sepertiku. Nimas menggeleng tegas. Ia menghapus air mata di pipi suaminya. Tidak, Ageng. Rasa sakit itu adalah harga yang murah. Karena menjadi manusia bersamamu, aku belajar hal yang tidak dimiliki para dewa di kayangan. Aku belajar rindu. Aku belajar takut kehilangan. Dan aku belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memberi cahaya, tapi juga tentang menemani dalam gelap. Ageng tersenyum lega.
Beban terakhir di hatinya terangkat sudah. Ia memandang ke arah sungai lagi. Di permukaan air yang berkilauan ditimpa cahaya senja, ia seolah melihat bayangan ibunya melambaikan tangan. Sudah waktunya, ya? Gumam Ageng. Nimas tahu. Naluri dewinya merasakan malaikat maut sudah berdiri di gerbang halaman, menunggu dengan sopan. Ia tidak menangis histeris. Ia tidak menolak takdir. Ia tahu perpisahan ini hanyalah jeda, bukan akhir. Tidurlah, Ageng, bisik Nimas. Suaranya mulai bergetar menahan isak. Ia memeluk tubuh ringkih suaminya erat-erat, menyalurkan kehangatan terakhir. Kau lelah. Kau sudah bekerja keras. Kau sudah menjagaku dengan sangat baik. Ageng menutup matanya. Napasnya semakin pelan dan jarang. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, ia tidak melihat api. Ia melihat air yang tenang. Ia merasa tubuhnya menjadi ringan, seringan kapas, melayang keluar dari tubuh tuanya yang sakit. Terima kasih. Hembusan napas terakhir Ageng keluar bersamaan dengan satu kata itu. Nimas. Hahaha. Kepala Ageng terkulai ke samping. Tangan yang tadi mengelus rambut Nimas jatuh lemas. Sunyi menyelimuti beranda itu. Jangkrik berhenti mengerik sejenak. Angin berhenti berdesir. Seolah alam semesta sedang mengheningkan cipta untuk kepergian seorang pahlawan sederhana. Nimas membenamkan wajahnya di dada Ageng yang sudah tak berdetak. Pertahanannya runtuh. Ia menangis tanpa suara. Air matanya jatuh membasahi baju lurik suaminya. Setiap tetes air mata Nimas yang jatuh berubah menjadi butiran mutiara kecil yang berguling di lantai kayu. Malam itu, lembah itu bersinar terang. Ribuan kunang-kunang datang dari hutan, mengerubungi rumah panggung itu. Mereka bukan kunang-kunang biasa, mereka adalah manifestasi dari doa-doa alam. Nimas tidak memakamkan Ageng di tanah biasa. Dengan sisa kekuatannya, Nimas membawa jasad Ageng ke sungai. Ia membaringkan tubuh suaminya di atas rakit bunga teratai raksasa. Kembalilah ke air, cintaku, ucap Nimas, mendorong rakit itu ke tengah arus. Dulu air membawamu padaku, sekarang air membawamu pada kedamaian abadi. Rakit itu hanyut perlahan, diiringi cahaya bulan purnama. Dan keajaiban terakhir terjadi. Saat tubuh Ageng menyentuh bayangan bulan di air, tubuh tua itu memudar, berubah menjadi ribuan partikel cahaya emas yang melesat naik ke langit, bergabung dengan bintang-bintang. Ageng tidak mati. Ia telah menjadi bagian dari semesta yang menjaganya. Epilog. Tahun-tahun berlalu menjadi abad. Lembah itu kini telah berubah menjadi hutan lebat yang tak bisa ditembus manusia biasa. Namun, legenda itu tetap hidup di desa-desa sekitar kaki gunung. Para orang tua sering bercerita kepada cucu-cucu mereka sebelum tidur. Cerita tentang tukang kayu buruk rupa dan putri ikan mas. Konon, jika kau tersesat di hutan larangan dan hatimu bersih dari rasa tamak, kau akan menemukan sebuah sungai yang airnya jernih seperti kristal. Di tepi sungai itu, kadang terlihat sosok wanita cantik yang duduk di atas batu, bersenandung lagu Nina Bobo yang merdu namun menyayat hati. Ia tidak jahat. Ia adalah penjaga lembah. Ia menunggu. Dan warga desa percaya, jika kau melihat ke dasar sungai itu saat bulan purnama, kau tidak akan melihat ikan atau batu. Kau akan melihat pantulan wajahmu sendiri, tapi bukan wajah fisikmu, melainkan wajah hatimu. Jika hatimu baik, sungai itu akan memberimu sebutir emas kecil, hadiah dari sang putri untuk mengenang suaminya yang berhati mulia. Tetapi jika hatimu jahat seperti Kisura, yang konon arwahnya masih melolong di puncak tebing menjadi angin ribut, sungai itu akan menenggelamkanmu dalam kelam. Kisah Ageng dan Nimas mengajarkan pada dunia satu kebenaran sederhana yang sering dilupakan manusia. Bahwa fisik adalah fana, rupa adalah tipuan mata. Namun, kebaikan hati yang tulus untuk mencintai dan melindungi sesama makhluk Tuhan, itulah emas yang sesungguhnya. Emas yang tidak akan pernah berkarat, tidak akan pernah habis, dan akan terus bersinar bahkan setelah pemiliknya kembali menjadi tanah. Di kejauhan, di antara gemerisik daun dan aliran sungai, sayup-sayup terdengar suara bisikan angin yang menjawab, "Aku di sini, selalu di sini." Dan di dasar sungai, dua ekor ikan, satu berwarna emas terang, satu berwarna abu-abu dengan corak seperti luka bakar, berenang berdampingan, menembus arus waktu, menuju keabadian yang damai.
amat.